Dengan sistem pertumbuhan kolam ikan, 10.000 toiks. Setiap ada satu orang tambahan yang memancing di kolam ikatanku, tingkat pertumbuhan ikan tersebut berlipat ganda 100 kali. Semakin banyak pemancing, semakin banyak dan besar ikannya. Astaga, ikan apa ini? Besar sekali, ini sangat gila. Perjalanan ini sangat sepadan. Cepat, aku akan memancing sepuasnya hari ini. Tapi, apakah sesuatu yang tumbuh 10 juta kali lebih cepat masih bisa disebut ikan? Peringatan, bentuk kehidupan tidak dikenal. Melampaui parameter basis data. Wyatt Griffin, kamu lulusan universitas ternama. Kenapa tidak tinggal di kota? Kamu pulang untuk menumpang hidup? Keluarga Griffin tidak memiliki didikan untuk membesarkan pengangguran. Bibi, aku bukan benalu. Gajiku tidak sampai 3.000 di kota. Ada biaya sewa dan makan. Aku sulit menghidupi diri sendiri. Setidaknya aku bisa makan di rumah. Berhenti mencari-cari alasan. Tak ada yang menganggur sepertimu. Kolam telantar di pinggir kota adalah peninggalan ayahmu. Kolam masih ada di sana. Bukankah kamu seorang pemancing? Cari cara menghasilkan uang sendiri. Bibi, kolam itu sudah lama telantar. Mungkin saja. Lupakan soal ikan itu. Mungkin airnya sudah kering sekarang. Coba saja dulu. Bagaimana kalau ada ikan? Aku bisa menjualnya untuk uang. Apa ini? Selamat Wyatt. Kamu sudah berhasil membangkitkan sistem pertumbuhan kolam 10.000 kali lipat. Aturan sistem. Untuk setiap orang yang memancing, laju pertumbuhan semua organisme meningkat 100 kali lipat secara instan. Semakin banyak orang yang memancing, semakin tinggi probabilitas pertumbuhan, serta level mutasinya. Ini sakit sekali. Aku benar-benar membangkitkan sebuah sistem. Ini luar biasa. Dengan sistem pertumbuhan kolam ini, selama orang datang untuk memancing, ikan akan tumbuh lebih cepat. Sebentar lagi aku akan kaya raya, menikahi seorang putri kaya raya, dan menjalani hidup impian. Kolam ini sudah bertahun-tahun terbengkalai. Memangnya ada ikan apa di sana? Dan dia menarik biaya 300 sehari? Anak muda zaman sekarang memang sudah gila uang. Ibu mau memancing di sini kan? Lihat, kualitas air di sini luar biasa. Penuh dengan ikan liar yang besar. Aku menjamin ibu akan sangat senang. Dia sedang berhalusinasi. Kolam sampah seperti ini bahkan tidak punya ikan kecil sebelumnya. Dia berani menarik biaya 300 sehari. Sepertinya sekolah malah membuat anak ini bodoh. Aku sangat setuju denganmu. Seorang lulusan dari universitas ternama tidak melakukan sesuatu yang produktif. Dia malah mengacaukan segalanya seharian. Dia akan segera merangkak kembali ke kota. Hei anak muda, apa memang ada ikan di kolam ini? Suamiku menyombongkan diri setiap hari tentang betapa hebatnya dia memancing. Tapi setiap kali dia pergi, lupakan soal mendapatkan ikan. Dia tidak membawa pulang satu sisik pun. Aku tidak tahu soal kolam lain, tapi jangan khawatir dengan kolam ini. Ibu pasti tidak akan pulang tangan kosong. Kamu sudah mengatakannya. Aku bertaruh dengan suamiku. Jika dia menangkap seekor ikan, aku akan mencuci kakinya selama sebulan. Jika tidak, dia harus mencuci pakaianku selama sebulan. Hari ini aku memancing untuk diriku sendiri. Begitu dapat, aku akan membungkamnya. Tapi bagaimana kalau... Ibu, jika tidak menangkap apapun, aku yang akan mencuci kakinya. Baik, hanya karena itu. Venmo diterima, $300. Satu pemancing telah ditambahkan. Laju pertumbuhan meningkat 100 kali lipat. Laju pertumbuhan sekarang, 200 kali lipat.
hebatnya memancing itu? Kamu hanya perlu melemparkannya saja. Itu pasti teknik untuk pemula, tapi itu tidak masalah. Ada banyak ikan di sini. Tupai buta pun bisa menemukan kacang. Astaga, apa umpannya sudah dimakan? Aku harus tetap tenang. Dari tarikannya, ini pasti ikan besar. Aku akan menangkap ikan ini. Dia pasti harus memijat kakiku setahun penuh. Joran itu langsung patah begitu saja. Lihat kan, aku tidak berbohong. Ikan di kolam ini sangat liar. Sayang, bukankah katamu Joran ini bisa menangkap ikan hiu? Kenapa ikan mas saja tidak kuat? Apa yang kamu katakan? Itu joran milik ayahku. Itu joran serat kaca klasik. Kamu memancing apa? Sampai bisa membuatnya patah? Apa kamu malah menarik pohon? Diam, lihat sendiri kalau tidak percaya. Lokasinya ada di kolam Clearwater. Pemiliknya sudah memasang harga yang jelas. 300 sehari. Ajak semua temanmu ke sini. Semuanya tanpa terkecuali. Jika tidak dapat ikan, aku yang bayar. Pembayaran $300 telah diterima. Suamiku benar-benar punya pengaruh besar. Dia belum datang, tapi uangnya sudah masuk. Kamu akan segera menjadi sibuk. Suamiku tidak ahli, tapi ikut banyak grup. Dulu saat mendekatiku, dia tidak begini. Sama sekali tidak masalah. Aku tidak keberatan menjadi sibuk. Aku harus melihat monster apa yang istriku tangkap. Siapkan peralatan kalian, teman-teman. Di mana dia? Apa benar jorannya patah? Cepat minggir. Semenjak aku membeli joran ini, tidak pernah menangkap apapun selama 3 tahun. Hari ini, aku akan memecahkan rekor. Pembayaran $300 telah diterima. Beruntung sekali. Ini benar-benar tambang emas. Aku tidak menyangka temannya sebanyak itu. Benar-benar sebuah keberuntungan besar. Kolam yang jelek ini ternyata ada orang membayar untuk memancing. Dan jumlahnya juga sangat banyak. Dengan teknikmu, kamu tidak mendapatkan apa-apa. Aku mendapatkan 1. Ambil jaringnya, cepat. Astaga, 88 pon, sayang, dia benar-benar menangkapnya. Seekor ikan karper, rumput 88 pon. Apa kamu sudah yakin sekarang? Aku sudah yakin. Aku akan mencuci baju selama sebulan. Aku juga akan memasak dan mengepel. Jumlah pemancing sudah melebihi 100 orang. Sistem pertumbuhan kolam ikan naik level. Membuka fungsi inti, roda keberuntungan pertumbuhan kolam. Membuka fungsi dasar, ruang inkubasi benih pertumbuhan. Paket hadiah eksklusif peningkatan pertama diterima. Astaga, sistem ini bahkan bisa naik level. Selamat, kamu telah menerima 3 benih belut listrik raksasa. Belut listrik raksasa, pembangkit listrik bio paling kuat. Dewasa bisa mencapai panjang 2,5 meter. Bisa melepaskan 800 volt listrik tegangan tinggi. Mampu melumpuhkan seekor kerbau dewasa. Tingkat pertumbuhannya sangat luar biasa. Selamat, kamu telah menerima 1 kartu pengganda kolam ikan 10X. Setelah digunakan, tingkat pertumbuhan kolam saat ini akan ditingkatkan 100 kali lipat sementara. Berlaku sampai akhir hari ini. Pertumbuhan dasar kolam sekarang 100X, akan mencapai 100.000 X setelah digunakan. Gunakan sekarang. Pertumbuhan kolam 1.000.000 kali lipat. Pada angka pengganda pertumbuhan ini, saat benih belut listrik masuk kolam, bukankah mereka akan langsung tumbuh menjadi ukuran dewasa?
Astaga, apa itu di bawah air? Ada apa? Tidak ada apa-apa di sana. Gregory, istrimu menangkap ikan karper 8 pon. Itu pasti sudah mengacaukan otakmu. Apa aku benar-benar salah melihat? Gregory. Ini adalah kolam legendaris yang menghasilkan banyak monster itu? Gila, pemancing wanita tingkat atas. Kolam kecil ini ternyata menarik perhatian seorang profesional. Ternyata itu adalah Aubrey. Dia juara turnamen memancing wanita. Hasil tangkapannya saja mengalahkan juara pria. Permisi, kamu mau memancing di sini kan? $300 untuk sehari. Pindai kodenya untuk segera memulai. Aku menjamin ada banyak ikan gemuk. Kamu adalah pemiliknya. Tempat rongsokan ini bahkan tidak punya anjungan memancing ataupun payung. Dan kamu berani menagih 300 sehari? Fasilitasnya memang agak sederhana, tapi ikan di dalam air ini sangat sebanding dengan harganya. Mari kita perjelas satu hal. Jika aku tidak menangkap ikan besar, kamu harus memberikan pengembalian dana penuh. Aku setuju, tapi jika ikannya saja yang memberikan perlawanan yang sangat gila, dan jorannya patah atau ikannya lepas, itu adalah tanggung jawabmu. Oke. Tidak ada ikan di dunia ini yang tidak bisa aku tangkap. Umpannya cepat sekali dimakan. Hei, jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Ikan di sini semuanya adalah monster. Orang seukuranmu tidak akan bisa menanganinya. Tidak mungkin. Ikan besar apa yang ada di sini? Kamu tidak melihat yang aku alami. Ikan jenis apa ini? Tenaganya sangat kuat sekali. Sial, lihat tarikan itu. Ikan ini setidaknya seberat 200 pon. Oh tidak, cepat bantu dia, atau dia akan terseret ke air. Tidak perlu, aku bisa menanganinya. Aku sudah memancing di setiap kolam. Dan aku akan dipermainkan oleh ikan? Lepaskan aku. Pegang aku. Ikan monster memakan orang. Lari, semuanya lari. Kolam ini adalah jebakan maut. Kita tidak bisa tinggal di sini. Mungkinkah ikan di kolam menjadi monster dan mulai memakan orang? Teman-teman, aku melihatnya dengan mata sendiri. Ikan di sini sudah menjadi monster. Hanya dengan satu gigitan, mereka menyeret Aubrey ke bawah air. Sekarang pemiliknya juga sudah menghilang. Dengarkan aku. Kolam ini sudah terkutuk. Ini sudah terbengkalai selama puluhan tahun. Tapi saat Wyatt mengambil alih dan memulai bisnis pemancingan ini, tempat ini menjadi populer secara mencurigakan. Sekarang ada yang meninggal, aku yakin dia melakukan hal mencurigakan. Sebaiknya kalian segera memanggil polisi dan membuatnya ditangkap. Syukurlah ini bukan masalah pada sistem pertumbuhan 10.000x yang mengubah ikan menjadi monster. Karena ikannya baik-baik saja, tidak ada ikan yang memakan orang. Seseorang pasti sengaja melakukan ini. Bos, kenapa kamu hanya melamun saja? Kolamnya sudah ditutup sekarang. Kamu harus segera mencari jalan keluar. Aku bahkan belum sempat memancing di sini. Bisnis ini tidak boleh hancur begini. Tenang, kolam ini baru saja mulai ramai. Hidupku baru saja dimulai. Aku tidak akan membiarkan siapapun menjebakku seperti ini dan merusak seluruh kerja kerasku. Pasti ada petunjuk di rekaman ini. Aku yakin bisa menemukannya. Baiklah, aku akan membantumu mencari. Aku ingin melihat sendiri apa sebenarnya yang menyeret Aubrey ke bawah air. Siapapun yang berani mengganggu kolamku, aku akan membuat mereka menyesal. Wyatt, berikan penjelasan kepada semuanya sekarang. Keluarga Griffin tidak boleh menanggung malu. Kamu tidak perlu lagi mengelola kolam ikan ini. Aku yang akan mengambil alih. Berhenti mencari. Mereka akan segera datang menyudutkanmu. Menemukan. Teman-teman media sekalian, mohon tetap tenang. Monster ikan pemakan manusia ini hanyalah bohong belaka. Omong kosong. Ada orang dimakan ikan. Berhenti mencari-cari alasan. Di dalam keluarga Griffin kami, tidak ada orang yang sekejam itu. Cepat bawa dia pergi. Tangkap dia, bawa dia. Kamu cuma iri karena Wyatt sukses. Kamu ingin merebut kolam ini.
Jadi jangan pakai cara licik. Merusak reputasi kolam ini juga tidak akan menguntungkanmu. Perhatikan tempat Aubrey terjatuh tadi. Ada bekas seretan yang jelas. Dan saat dia terjatuh, gerakannya terlihat sengaja mengikuti. Dia sama sekali tidak dipaksa. Monster ikan pemakan manusia ini hanyalah jebakan yang sudah direncanakan. Tapi kenyataannya adalah Aubrey menghilang di kolam milikmu. Masih belum ada jejaknya. Apa pembelaanmu soal itu? Benar. Wyatt, ayahmu sudah tiada. Aku melakukannya demi kebaikanmu. Berhenti mencari-cari alasan. Kamu merusak nama baik Griffinville. Aubrey akan muncul pada waktunya. Apa kamu yakin soal ini? Jika dia tidak muncul, kita akan tamat. Kolam milikmu ini, aku tidak berani ke sini lagi. Tunggu saja. Kamu pasti cuma menggertak. Jika Aubrey bisa keluar dari air, aku akan memotong kepalaku sendiri. Tidak menyangka kolam ini banyak ikan. Pantas saja bos itu membayarku untuk melakukan sandiwara ini. Tapi kenapa airnya terasa menyengat? Semoga tidak ada kebocoran listrik. Nona Monroe, kalau kamu mau menangkap ikan, tidak perlu sampai melompat sendiri. Dia ternyata benar-benar masih hidup. Nona Monroe, jelaskan siapa yang memerintahkanmu memalsukan monster ikan pemakan manusia. Kenapa menggunakan taktik ini untuk merundung pemilik kolam ini? Teman-teman, kalian lihat beritanya? Kolam Clearwater baik-baik saja. Ayo datang dan memancing. Krisis telah berakhir. Hadiah spesial telah diberikan. Kartu mutasi spesies X1. Benih kakap emas keberuntungan X1. Kartu pembaruan Air X1. Aku bahkan bisa memicu hadiah mutasi. Apa gunanya kartu penyegar air ini? Benda ini menyegarkan air kolam saat digunakan. Kadar oksigen meningkat sebanyak 200%. Ini bisa memurnikan polusi kimia ringan. Aktivitas ikan dan umpan akan berlipat ganda. Efeknya bertahan selama 1 jam. Bagus. Umpannya pasti akan sangat ramai sekarang. Tidak perlu mengkhawatirkan hasil tangkapan lagi. Aku tidak menyangka keponakanku sangat beruntung. Kolam ini sudah lama ditinggalkan, dan dia berhasil menghidupkannya kembali. Halo, Tuan Griffin. Tuan Griffin, aku ingin membicarakan bisnis denganmu. Kolammu sudah telantar sangat lama. Bagaimana kalau menjualnya kepadaku? Harganya masih bisa kita rundingkan. Tuan, sebaiknya kamu mencari tempat lain. Ayah mewariskan kolam ini kepadaku. Kolam ini tidak dijual. Jangan terburu-buru untuk menolaknya. Jika aku tidak salah, kamu pasti baru saja lulus kuliah. Belum mengetahui betapa kerasnya dunia nyata. Mengelola bisnis itu tidak mudah. Mengapa tidak menyelesaikannya sekarang saja? Biarkan aku membeli kolam ini. Kolamku hanya menerima para pemancing. Orang lain silakan pergi. Ada apa? Tidak apa-apa. Pelampungmu bergerak. Cepat ambil alatnya. Astaga, ikannya besar sekali. Semuanya, ayo bantu aku. Belut listrik? Ternyata ada belut listrik raksasa di sini. Wyatt, soal yang tadi, aku tidak membawa orang-orang itu untuk membuat masalah dengan sengaja. Aku meminta maaf kepadamu. Tidak perlu meminta maaf kepadaku. Aku tidak akan menerimanya meski begitu. Gregory, ikannya mulai kelelahan. Bertahan 10 menit lagi. Ikannya pasti akan segera terangkat. Lihat Wyatt, bagaimanapun, aku masih bibimu. Jika bukan karena aku membiarkanmu memancing di kolam ini dulu, apa kamu bisa sesukses sekarang? Sekarang bisnismu sudah berkembang. Kamu tidak boleh melupakanku begitu saja. Nyonya, apa kamu tidak melihat kami sibuk? Minggir dari sini. Astaga, ikannya besar sekali. Kamu Wyatt, tunggu saja. Aku akan mengambil kolam ini kembali. Mobil yang sangat bagus. Wyatt si nakal itu pasti membelinya. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku pikir ini mobil kita.
Wyatt itu keponakanmu, ya? Bukankah kamu yang di kolam membicarakan bisnis dengan Wyatt? Kamu menginginkan kolamnya? Kamu punya caranya. Kolam itu asalnya milik kami. Dia hanya sedang beruntung bisa memulai bisnis ini. Setelah keramaiannya mereda, dia pasti kembali ke kota. Kolamnya akan kembali ke tanganku. Kalau begitu, aku bisa berbisnis denganmu saja. Aku beri sebotol bahan kimia. Tuangkan ke kolam saat sepi. Setelah ikannya mati dan anak itu pergi, kamu bisa menjual kolamnya padaku. Kamu bebas menentukan harganya. Baiklah, aku akan melakukannya. Tapi kamu harus menepati janjimu dan berikan uangnya padaku. Jangan khawatir, kamu dibayar setelah semua selesai. Bibi, sedang apa di sini malam-malam? Tidak ada apa-apa, hanya jalan-jalan setelah makan. Kenapa kamu masih di sini? Menerima $300. Ada orang yang mau memancing. Sebagai pemilik, aku harus berjaga. Lanjutkan saja memancingnya. Aku hanya jalan-jalan saja. Bos, kemari bantu kami. Nyonya, aku sudah menuangkan cairannya ke air sesuai permintaanmu. Tapi kenapa bau benda ini sangat menyengat sekali? Nanti aku akan memberitahu Wyatt untuk membeli nutrisi yang baik. Aku sangat menghargainya. Kamu adalah penyelamatku. Wyatt memberikan tugas ini padaku, tapi aku takut air sejak kecil. Tidak masalah, aku lanjut memancing. Aku tidak bisa disalahkan. Kolam ini memang sudah telantar. Wyatt si nakal itu beruntung. Dia beruntung tapi tidak berbagi. Kalau dia menjualnya, aku untung. Ini kesepakatan yang lebih baik. Terdeteksi adanya anomali. Zat berbahaya memasuki kolam, menyebar dengan sangat cepat. Bos, kenapa ikannya lama sekali memakan umpan hari ini? Apa yang kamu lakukan tengah malam begini? Bukan apa-apa. Hanya berjalan-jalan setelah makan malam. Bibi, kamu memang luar biasa. Demi uang, kamu benar-benar akan melakukan segalanya. Aku kaya. Aku sangat beruntung sekarang. Aku tidak menyangka bahwa bos itu sangat murah hati. Membayar uang muka sebelum mendapatkan kolam. Apa yang kamu lakukan di sini? Beraninya kamu masuk ke rumahku. Kamu meracuni kolamku dan membunuh ikan-ikanku. Dan aku tidak boleh menanyakannya. Sepertinya bos itu memberimu banyak uang sogokan. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Uang ini dari anakku. Dia mengirimnya untuk menjagaku. Ini tidak ada hubungannya dengan bos manapun. Tidak bisa mengurus kolam sendiri, menyalahkanku. Sekarang kamu mau mencuri uangku? Tolong, seseorang mencuri uangku. Daisy, apa yang terjadi? Kenapa sangat berisik di tengah malam begini? Apa benar ada yang mencuri uang? Lihat, dia keponakanku yang tidak berguna. Sesuatu yang buruk terjadi pada kolamnya. Dia menyalahkanku karena tidak ada ikan. Dia melihat aku punya uang dan ingin mencuri tabungan pensiun milikku. Apa tidak ada keadilan di dunia ini? Bibi, kamu bekerja sama dengan bos itu. Kamu hanya iri pada kolamku dan memaksaku untuk menyerahkannya, kan? Baik. Aku akan memberikan kolam itu padamu, tapi kita lihat apa kamu berani mengambilnya. Dia baru saja bilang memberikan kolam padaku. Sebenarnya aku harus berterima kasih pada bibiku. Jika bukan karena dia, aku tidak akan pernah tahu bahwa ikan di kolam ini bisa bermutasi. Aku penasaran kejutan apa yang akan diberikan Golden Perch yang bermutasi. Organisme ini bisa belajar dengan cepat dan meniru ucapan manusia.
Ia bisa melakukan interaksi vokal dasar dengan manusia. Golden Perch Lidaro. Menarik. Mengingat tingkat pertumbuhan kolam saat ini, pengganda, dan kecepatan mutasi, dalam 10 jam atau lebih, alias besok, saat Bibi membawa orang-orangnya, untuk mengambil alih kolam itu. Golden Perch ini akan sepenuhnya mengubah ciri bahasanya. Aku hanya tidak tahu, apakah kamu sanggup menghadapi kolam yang bermutasi ini. Bangun, pergi sekarang juga. Mulai hari ini, kolam ini milikku. Dilarang memancing di sini. Kamu menghalangi jalanku? Daisy, apa maksudnya ini? Bukankah kolam ini milik Tuan Griffin? Bagaimana ini menjadi milikmu? Tuan Griffin, Wyatt si bodoh mengatakannya sendiri kemarin. Dia memberikan kolam ini kepadaku. Sekarang, aku pemilik baru kolam ini. Jika aku melarang, jangan memancing. Sekarang, pergi dari sini. Jangan mencoba keberuntunganmu. Itu benar. Daisy pemilik kolam ini sekarang. Pergi saja, seperti yang diperintahkan. Berhenti mengganggu kami. Kemasi barangmu dan pergi, atau kami akan memakai kekerasan. Perhatikan semuanya. Setelah aku dan Wyatt menandatangani kontrak, kita akan menggunakan kolam ini untuk menjadi kaya raya bersama. Menjadi kaya raya? Di mana Wyatt? Bukankah serah terimanya hari ini? Kenapa dia tidak ada? Kalian berdua pergi ke rumah Wyatt sekarang dan menyeretnya ke sini untuk tanda tangan. Kenapa mencari satu orang lama sekali? Aku ingin melihat sendiri apakah memang semudah itu mendapatkan ikan besar setiap saat. Ikannya memakan umpan. Kolam ini memang penuh ikan. Kita akan menjadi kaya. Hei, apa kamu mendengarnya? Terdengar seperti suara anak kecil. Seperti datang dari dalam air. Aneh sekali. Suara apa? Aku tidak mendengar apapun. Ini aneh. Kenapa ikan ini ringan sekali? Tidak ada perlawanan sama sekali. Baby, ikan sebesar ini dan kamu berhasil menariknya. Kamu lebih hebat dari profesional, jauh lebih hebat. Tentu saja. Sejak aku masih kecil. Hantu, ada hantu. Ada hantu di dalam kolam. Daisy, kamu pasti salah melihat. Ini masih siang bolong. Tidak ada yang namanya hantu. Bibi, bukankah kamu kemari untuk menandatangani kontrak pengalihan kolam itu? Ada apa? Apakah ikannya menakutimu? Bagaimana dengan kontraknya? Tanda tangani. Tentu saja, aku akan menandatanganinya. Kontraknya masih ada di sini. Kita akan menyelesaikannya hari ini. Ngomong-ngomong, Bibi, aku lupa memberitahumu sesuatu. Karena kolam ini akan menjadi milikmu mulai sekarang, kamu harus menjaga baik-baik anak-anak kesayanganku di dalam air. Mereka memiliki temperamen yang buruk. Jika mereka merasa tidak senang, mereka mungkin akan memakan seseorang. Apa maksudmu? Apakah benar ada sesuatu di dalam air? Tidak ada monster. Aku rasa dia hanya seorang penakut. Bermain denganku. Ayo bermain bersama. Monster. Ikannya adalah iblis. Tolong. Ada 2 salinan kontraknya. Kamu belum selesai menandatanganinya. Kenapa terburu-buru ingin pergi? Ngomong-ngomong, aku masih memiliki rekaman kamera keamanan saat kamu meracuni kolam semalam. Bagaimana kalau aku memperlihatkan videonya kepada para ikan itu? Biarkan mereka melihat siapa yang mencoba membunuh mereka. Aku tidak mau menandatanganinya. Tempat ini berhantu. Aku tidak menginginkan kolam ini lagi. Dulu saat aku tidak mampu makan di kota, dan aku menemuimu untuk meminjam uang, kamu bahkan tidak membiarkanku masuk rumah. Sekarang setelah kolam ini sukses, kamu merasa berhak mendapatkan bagian. Bagaimana mungkin kamu berpikir hidup itu semudah itu? Gregory, apa yang sedang kamu lakukan? Apa kamu juga terpana? Astaga, kawan, kolammu ini sungguh luar biasa. Ikan-ikan ini bisa berbicara. Mereka benar-benar berbicara.
Klip ini akan viral jika diunggah. Aku berjanji, ini akan menghebohkan internet. Sudahlah, sudah mulai larut. Aku sangat lelah hari ini. Pulang dan temani istrimu. Aku tidak menyangka sistem pertumbuhan kolam 10.000X menciptakan kakap emas lidah roh dan membantuku menyelesaikan masalah. Aku hanya tidak tahu apakah ini hal baik atau buruk bagi bisnis kolam ini. Buka pintunya, Tuan Griffin. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang mengantre untuk memberiku uang? Mungkinkah impianku menjadi orang terkaya akan terwujud? Wyatt, internet mengatakan kolam di Griffinville punya kakap emas yang bisa bicara. Apa itu benar? Aku mengambil cuti dan segera pulang. Aku akan mentransfer uangnya dulu. Pastikan sisakan tempat memancing untukku. Bukankah dia bekerja di kota? Kenapa tiba-tiba dia kembali? Dan bagaimana dia mengetahuinya tentang kakap emas mutan itu? Bos, kenapa kamu belum bangun? Apa kamu tidak mau mencari uang? Cepat, pindai kodenya. Aku pasti akan menjadi orang pertama yang menangkap roh ikan bicara itu. Aku akan memindai dulu. Aku yang sampai lebih dulu. Astaga, apa semua ini? Bosnya sudah datang. Semuanya, pindai kodenya dan bayar. Mencari uang itu sangat sulit. Jangan pergi. Hantu. Ada hantu. Ikan itu memakan orang. Pak Griffin. Gregory, kamu menakutiku setengah mati. Pak Griffin, sekarang kamu benar-benar harus berterima kasih banyak kepadaku. Aku tidak meminta banyak. Cukup pesankan beberapa titik memancing untukku. Hari itu, aku merekam video tentang kakap emas yang berbicara. Aku mengunggahnya ke internet. Tebak apa yang terjadi? Itu langsung menjadi viral. Aku menghasilkan cukup banyak uang. Kakak iparmu belum mengetahuinya. Jadi itu yang terjadi. Pantas saja para pemancing hari ini sangat bersemangat sekali. Tingkat pertumbuhan 60.000 kali. Jika itu adalah benih ikan yang dimasukkan ke kolam pagi ini, hanya dalam 2 atau 3 hari, mereka akan tumbuh dewasa. Apa yang kamu bicarakan? Apa maksud kecepatan 60.000? Bukan apa-apa. Ayo pergi. Ayo memancing. Kalau tidak senang, ini gratis. Wyatt, tunggu sebentar. Kamu sudah kembali dari kota secepat ini. Minggir sedikit. Aku sudah menyiapkan tempat untukmu. Bukan, ini bukan soal memancing. Daisy sedang jatuh sakit. Wali kota sedang di rumahnya sekarang. Dia ingin kamu datang menemuinya. Sepertinya dia ingin mengusirmu dari kota. Melihat itu? Itu anak itu. Dia membuat bibinya sendiri gila. Memalukan sekali. Apa gunanya sekolah bergengsi itu? Dia tidak punya hati nurani. Apa yang kalian katakan? Aku ada di sana saat itu. Dia jelas ketakutan oleh ikan. Wyatt sendiri yang mengatakannya. Dia akan memberikan kolam padanya. Dia menandatangani kontrak hitam di atas putih. Bukankah itu sudah cukup? Siapa di antara keponakan kalian yang bisa melakukan sebanyak itu? Hantu, hantu. Ada monster. Jangan menyentuhku. Theo, apa kamu mencariku? Wyatt, apa yang kamu lakukan pada bibimu? Di Griffinville, kewajiban keluarga adalah hal utama. Jika kamu tidak menjelaskannya hari ini, jangan menyalahkanku sebagai Theo karena menendangmu kembali ke kota. Tidak ada yang perlu kujelaskan. Wyatt, para warga semua mengatakan bahwa Daisy pergi ke kolammu dan berakhir seperti ini. Kamulah yang membuatnya menjadi gila. Iya, tapi dia penyebab semua ini. Dia pantas menerimanya. Dia meracuni kolam itu sendiri, yang membuat ikan menjadi monster. Mereka bahkan bisa berbicara. Dia menjadi gila karena ketakutan. Dan sekarang aku yang disalahkan? Apa? Meracuni kolam? Tidak, itu bukan aku. Wyatt, kamu mengatakan bahwa Daisy meracuni kolam milikmu. Mana buktinya? Menuduh orang yang lebih tua adalah sesuatu yang Griffinville tidak akan toleransi juga. Theo, aku tidak tahu siapa yang sedang mengendalikanmu. Tapi karena aku mengatakannya, aku pasti memiliki buktinya.
Kamu anak nakal. Beginikah cara ayahmu mengajarimu berbicara pada orang tua? Ayahku sudah lama meninggal. Tidak ada yang mendidikku. Theo, kamu melihatku tumbuh besar, tapi tidak pernah mendidikku. Sekarang saat menginginkanku pergi, kamu baru mengingat soal didikan. Theo, kamu anak nakal. Wyatt, apa yang sebenarnya terjadi? Theo, silakan duduk. Dengarkan apa perkataan Wyatt. Mungkin saja ada kesalahpahaman. Baik, kalau begitu bicara. Tunjukkan buktinya pada kami, bahwa Daisy menjebak junior sepertimu. Bukannya kamu bilang punya bukti? Kenapa kamu takut menunjukkannya? Aku mendadak berubah pikiran. Meskipun aku menunjukkan rekaman pengawasnya sekarang, kamu akan bilang itu palsu. Kalau begitu, aku lebih baik tidak menunjukkannya. Apa kamu masih menghargai wewenangku sebagai kepala desa? Kamu yang membahas soal bukti, tapi kamu yang menolak menunjukkannya. Sepertinya kamu hanya merasa bersalah. Merasa bersalah? Wyatt, kamu bersikap keras kepala. Tunjukkan saja rekaman pengawasnya untuk membuktikan dirimu. Kalau tidak, bagaimana cara menyelesaikannya? Aku mempercayai Tuan Griffin. Dia mampu merawat ikan di Clearwater Pond dengan baik, jadi dia bukan tipe orang yang akan menjebak keluarganya. Sebaliknya, Daisy terlihat mencurigakan. Saat Tuan Griffin sedang dirundung di internet, dia tidak membantu, malah memanas-manasi. Dia tidak terlihat seperti orang baik. Itu memang benar. Aku melihat Daisy menjelek-jelekkan Wyatt di siaran langsung. Itu bukan aku. Jika Daisy sudah gila, sebagai keponakannya, aku akan merawatnya seumur hidup. Tapi jika tidak, aku tidak akan melepaskannya, karena meracuni kolam. Lepaskan aku. Dasar bocah tidak tahu untung. Mau menyeret Daisy kemana, bocah? Berhenti di sana. Theo, aku membawanya ke dokter. Tentu saja. Ini demi kebaikannya sendiri. Kamu jangan menghentikanku. Tyler, ikuti Wyatt sekarang. Jangan biarkan dia melakukan hal yang bodoh. Jika kabar ini tersebar, reputasi semua orang di Griffinville akan hancur. Bos, bagaimana nasib kolam kalau kamu pergi? Semua orang menunggumu untuk membereskan masalah keluarga ini supaya kami bisa terus memancing. Iya, bos. Aku masih menunggu untuk menangkap kakap emas bicara. Ambil ini. Gregory, aku mempercayaimu. Aku membawa Daisy ke rumah sakit dulu. Selama waktu ini, aku mempercayakan kolam Clearwater padamu. Baik, karena kamu sangat mempercayaiku, aku akan mengelola kolam ini. Baik, semuanya, kalau mau memancing, silakan pindai kode untuk membayar. Jangan kabur tanpa membayar. Pembayaran $300 telah diterima. Aku tahu bisa mengandalkanmu. Mempercayakan kolam Clearwater kepada Gregory adalah pilihan yang tepat. Karena ada banyak orang yang datang memancing, aku akan memberikan hadiah tambahan kepada para pemancing ini. 2.000 ikan karper rumput lokal telah dilepaskan ke air dalam. Pelepasan bibit ikan besar terdeteksi, mengaktifkan mekanisme pasif perubahan miriad, memicu mutasi terarah secara acak. Untuk rincian mutasi spesifik, silakan memeriksanya sendiri. Astaga, melepaskan bibit ikan ternyata bisa memicu mutasi terarah. Satu kakap emas bicara saja sudah menghebohkan seluruh internet. Kalau ada beberapa lagi, ikan mutan yang unik. Wyatt, kamu sedang berbicara dengan siapa? Ingat untuk menjaga Daisy. Jangan biarkan kepalanya terbentur. Tidak ada apa-apa. Fokus saja menyetir. Kita hampir sampai di rumah sakit. Laju metabolisme meningkat, siklus pertumbuhan memendek. Sensitivitas penciuman meningkat. Jangkauan persepsi umpan melipat ganda. Peluang tangkapan meningkat drastis. Ukuran tubuh kecil, indera penciuman tajam, sangat ingin memakan umpan. Ini benar-benar keuntungan mudah. Sistem bodoh. Wyatt, ada macet di depan. Banyak pemancing di sana. Perhatikan nama pusat pemancingan ini. Pusat Pemancingan Superior Clearwater. Ini adalah provokasi nyata. Aku harus melihat siapa sebenarnya yang membukanya. Wyatt, tata letaknya benar-benar sama dengan kolam Clearwater kita. Semuanya benar-benar sama. Bahkan papan harga tulisan tanganmu, mereka menirunya dengan sempurna. Bukan aku yang meracuni mereka, itu dia. Dia orangnya? Orang yang datang waktu itu ingin membeli kolam Clearwater. Selamat datang semuanya di pusat pemancingan Victory Clearwater. Hari ini adalah pembukaan besar kami. Aku merasa yakin bahwa semua orang yang datang ke sini untuk memancing
akan pulang membawa banyak tangkapan. Aku akan menciptakan pusat pemancingan yang diimpikan oleh setiap pemancing. Bagus. Lama tidak bertemu, Tuan Kerrigan. Aku tidak menyangka setelah gagal membeli kolam Clearwater, kamu membangun pusat pemancingan tiruan. Membutuhkan banyak usaha, bukan? Tuan Griffin, angin apa yang membawamu ke sini? Silakan masuk. Lihat tempatku ini. Dibandingkan dengan kolammu, apa pendapatmu? Lumayan juga. Aku senang kamu berpikir begitu. Akan aku katakan lagi, jual kolammu kepadaku, dan aku menjamin kamu tidak akan menyesal. Mungkin ayahmu, yang ada di surga, akan memujimu di dalam mimpi. Tuan Kerrigan, jangan terlalu khawatir. Urus saja urusanmu, dan cemaskan pusat pemancinganmu sendiri. Cepat, ambil timbangannya. Kita mendapatkan yang besar. Luar biasa, 125 pon. Wah. Selama kamu datang ke pusat pemancingan Victory Clearwater, ada banyak ikan monster memancing sepuasnya. Wyatt tidak bekerja sama denganku benar-benar kerugian bagimu. Kamu melihatnya sendiri. Tempatku punya banyak monster dan banyak pelanggan juga. Sebelum kolammu mengalami kebangkrutan karena pusat pemancinganku. 125 pon? Apa itu besar? Kamu pikir itu tidak besar? Itu 129 pon. Beberapa pemancing menghabiskan seumur hidup tanpa menangkap ikan sebesar ini. Seperti aku, contohnya. Tyler, jangan bilang aku tidak mengajarimu. Biar aku tunjukkan. Tuan Griffin, kapan kamu akan kembali? Lihat, bisnis kolam kita sedang sangat ramai. Semua orang datang ke sini demi kakap emas yang bisa berbicara. Antrean memanjang sampai ke pintu masuk desa. Gregory, berapa pon berat ikan gemuk terakhir yang kamu pancing? Oh, jangan membahasnya. Aku sedang tidak beruntung belakangan ini. Tangkapan aku hanya sekitar 180. Tidak ada yang mencapai 200. Kamu tidak akan percaya. Di kolam kita sekarang, jika beratnya di bawah 100 pon, kamu akan merasa sangat malu untuk menunjukkannya kepada siapapun. Hei, lebih dari 180 pon. Dan kamu menyebut itu tidak beruntung? Berapa banyak orang yang dimakan ikan itu supaya bisa tumbuh sebesar itu? Ini sangat sederhana. Aku mengizinkan kamu memancing sepuasnya saat kembali. Apakah perkataan mereka itu benar atau tidak? Apakah kolam itu benar-benar ajaib sampai bisa memancing ikan gemuk semudah itu? Aku pernah mengunjungi kolam Clearwater. Memancing di sana sebenarnya sangat menyenangkan. Seandainya bukan karena bos ini membayar aku untuk datang ke sini, aku tidak akan pernah mau datang. Lihat laporan berita ini. Kakap emas yang bisa berbicara itu berasal dari kolam miliknya. Tuan Griffin, apa kamu datang untuk menyabotase aku hari ini? Tuan Kerrigan, kamu yang menyabotase keadaan di sini. Jika kamu sangat menyukai kolamku dan ingin membuat tiruannya, aku tidak akan mengatakan apapun. Tapi seharusnya kamu tidak meracuni kolam milikku. Apa? Orang yang meracuni kolam itu ternyata adalah bos ini. Lalu kenapa kamu memberitahu kepala desa bahwa Daisy yang melakukannya? Ini urusan kotor mereka. Kenapa kamu menanyakan hal itu padaku? Bukan aku pelakunya. Ada hantu di dalam kolam. Menjauh, mundur. Baik. Jadi ternyata kamu yang mengkhianati aku. Aku memberikanmu uang. Dan kamu bukan hanya merusaknya, tapi kamu juga mengadukan aku. Tuan Kerrigan, bagaimanapun juga, dia tetap bibi ketigaku. Aku membawanya untuk pemeriksaan medis. Jika kamu memukulnya, aku tidak bisa menjelaskannya. Baik, kamu memiliki nyali juga. Tunggu saja pembalasanku. Ingat kata-kataku ini. Aku akan menghancurkan kolammu. Dan memastikan kamu tidak bisa menunjukkan wajahmu di Griffinville. Baik, aku menunggu di Griffinville. Hei, apa yang kalian lakukan? Jangan pergi dulu. Apa yang terjadi? Mereka mendengar bahwa di kolam Clearwater ada kakap emas yang berbicara. Semua orang pergi memancing di sana. Apa yang harus dilakukan, bos? Kamu mempercayai hal itu? Aku bisa saja mengatakan kolamku memiliki seorang putri duyung. Apa ini salahku lagi? Wyatt, berada di wilayah orang lain dan bersikap sangat sombong. Tidakkah kamu takut dipukul? Cilar, jadwal pemeriksaan untuk Daisy sudah hampir tiba. Ayo kita pergi. Kami tidak akan mengganggu bisnis baru Tuan Kerrigan. Para pemancing itu hanyalah sekumpulan orang bodoh. Di dunia ini, mana ada ikan bisa berbicara? Mereka bergegas menyerahkan uang mereka. Bos, lihat itu. Sepertinya itu benar. Bermain denganku. Bermain bersama. Ada monster. Ikan itu kesurupan. Ya ampun. Sialan. Ternyata ada ikan yang bisa berbicara. Dokter, apakah dia akan baik-baik saja? Pasien ini mengalami guncangan yang sangat hebat dan trauma mental.
dalam waktu yang singkat. Ini adalah gangguan mental sementara. Selama dia meminum obatnya dan menjalani konseling, dalam 3-4 minggu, dia akan kembali normal. Jadi, dengan kata lain, dia baik-baik saja. Bagus. Sekarang kita bisa menyelesaikan urusan lama kita. Wyatt, dia tetap bagian dari keluarga kita. Dia meracuni kolam itu, mungkin karena dia dimanipulasi oleh Tuan Kerrigan. Jika tidak, kamu tidak perlu membelanya. Kamu tahu dia seperti apa. Dan bagaimana dia melakukan kesalahan ini. Kamu mengetahui kebenarannya. Setelah dia pulih, biar polisi yang menanganinya. Halo, Gregory. Ada apa? Tuan Griffin, kamu harus segera kembali. Reporter dari pusat berita kota ingin mewawancarai kamu. Kolam Clearwater benar-benar sedang viral. Sial, bahkan media arus utama mulai memberikan perhatian. Aku tidak menyangka perch emas itu memiliki dampak sebesar ini. Benar sekali. Aku memberitahumu, kolam ini sangat ajaib. Semua orang di sini menangkap ikan perch emas yang sama. Setiap kali ditarik ke permukaan, ia melarikan diri saat akan dijaring. Tapi ia memakan umpan lagi setelah kailnya dilemparkan kembali. Aku sudah bertarung 3 ronde dengannya. Ikan perch emas yang sama. Seharusnya aku menyadari. Aku tidak bisa memelihara ikan itu. Baik, aku akan segera kembali. Wyatt, apakah kita akan kembali ke desa sekarang? Tentu saja. Aku merasa kolam itu akan segera melihat kegilaan memancing yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Aku sudah mengetahui tempatnya akan ramai. Tapi aku tidak menyangka jumlahnya akan menjadi sebanyak ini. Kita benar-benar mendapatkan banyak keuntungan. Bawa Daisy dan lalui jalan belakang untuk kembali menuju ke desa. Saat kamu melihat Theo nanti, katakan padanya hal yang sebenarnya. Aku memiliki urusan di kolam, jadi aku tidak pergi sekarang. Hubungi aku jika terjadi sesuatu. Wyatt, aku mengerti. Gregory, ada apa? Wyatt, akhirnya aku sudah menunggumu kembali. Jika kamu tidak segera kembali, aku akan melompat ke kolam untuk memberi makan para ikan. Para pemancing ini benar-benar sudah gila. Hebat sekali kata-katamu, bukan? Bicara sekarang juga, atau aku akan memukulmu. Patah! Benar-benar patah sekali. Satu pancingan lagi sudah patah. Jadi, aku membawa satu bagasi pancingan dan akan mematahkan semuanya hari ini. Kamu sudah bekerja keras belakangan ini. Aku akan segera memberikan gajimu. Tapi kejadian seperti ini hanya akan bertambah besar. Kamu harus belajar untuk beradaptasi. Sepertinya aku sudah menangkap ikan yang bisa bicara itu. Di mana? Perlihatkan padaku. Biarkan aku melihatnya. Perasaan ini terasa sangat istimewa. Sudah pasti benda itu. Pasti monster ikan yang bicara. Tolong aku. Aku tidak bisa bertahan. Menunggu apa lagi? Semuanya, tolong bantu. Cepat. Tarikannya kuat, pasti ikannya besar. Tarik pancingnya, cepat. Gregory, terus bertahan. Ikan ini setidaknya seberat 200 pon. Ikan jenis apa ini? Kuat sekali. Semuanya, lihat. Ada sesuatu yang besar berenang ke arah sini. Itu seekor ikan sapu-sapu. Baru tiba di kolam Clearwater, kita melihat seekor ikan sapu-sapu besar muncul. Kita sangat beruntung. Kita mendapatkan berita utamanya. Aku harus melihat keajaiban macam apa yang kolam ini miliki. Kenapa itu ikan pengisap? Aku mengira itu yang tadi, ikan perch emas yang bisa berbicara. Apa gunanya menangkap makhluk ini? Lepaskan saja ikannya. Itu ikan pengisap seberat 100 pon. Apa kamu mengetahui betapa langkanya ikan pengisap seberat 100 pon? Kamu mengetahui berapa nilai harganya? Kamu berbicara omong kosong. Kalau tidak mengerti memancing, jangan mencampuri. Kamu hanya sedang menghalangi kami. Ikannya mulai kehilangan tenaga. Ayo kita tarik bersama. Bawakan ikannya ke sini. 3, 2, 1.
Tarik. Astaga, aku sudah melihat semuanya sekarang. Melihat ikan pengisap raksasa ini dengan mata kepalaku sendiri. Cepat panggil lebih banyak orang untuk menimbang dan melihat beratnya. 280 pon untuk seekor ikan pengisap. Pasherba, itu adalah angka keberuntungan. Tuan Griffin, kolammu ini sungguh luar biasa. Permisi, siapa di antara kalian pemilik kolam Clearwater ini? Aku Ellie Saunders. Aku wartawan dari Biro Berita Kota. Halo, aku pemilik kolam Clearwater. Namaku adalah Wyatt. Di sini sedang agak kacau. Mari kita berbicara di sana. Aku akan berbicara langsung saja. Aku ingin membuat liputan khusus mengenai kolam Clearwater, serta wawancara eksklusif denganmu. Judul beritanya adalah Menjelajahi Rahasia Monster di Kolam Clearwater. Liputan boleh saja dilakukan. Tapi aku tidak akan membiarkanmu mengetahui rahasia dari kolam ikan ini. Tuan Griffin, ini adalah informasi eksklusif dari kantor informasi kota. Ini akan memberikan kolammu popularitas yang besar. Ini kemenangan yang pasti. Terima kasih tawarannya, Nona Saunders. Tapi saat ini aku tidak membutuhkan popularitasmu. Jika hanya itu, aku akan kembali bekerja. Bagaimana mungkin ada orang seaneh dia? Ini pertama kalinya seseorang menolak tawaran yang datang tiba-tiba. Mungkinkah kolam ini benar-benar memiliki rahasia? Selamat Wyatt, jumlah pemancing di kolam dalam waktu bersamaan sudah melampaui 1.000 orang. Sistem pertumbuhan kolam 10.000x naik level. Sistem pertumbuhan kolam 10.000.x sedang dalam proses naik level. Proses naik level selesai. Fungsi inti telah terbuka. Wadah organisme mutan. Ini bisa mengambil dua karakteristik ikan mutan dan menggabungkannya. Fungsi utilitas telah terbuka. Ini bisa melacak langsung lokasi tepat dan status semua ikan mutan. Naik level lagi? Setiap kali sistem naik level, jumlah pemancing di kolam meningkat secara eksponensial. Untuk kenaikan level berikutnya, saatnya memperbaiki infrastruktur kolam ini. Jika tidak, kolam takkan mampu menampung orang sebanyak ini. Karakteristik ikan mutan itu, apakah masih dihasilkan secara acak? Begini, Tuan Griffin, aku tahu mengelola kolam bukanlah hal yang mudah. Kamu tidak ingin para pesaingmu mengetahui rahasia kolam ini. Jadi, bagaimana kalau kita lewati bagian wawancara? Dan hanya mengulas ikannya? Baik. Tapi saat kamu menulis laporannya, aku memiliki satu syarat. Apa itu? Biar aku perjelas. Aku tidak akan membuat iklan palsu. Pastikan nama kolam kami ditulis dengan benar. Aku tidak ingin melihat nama pusat memancing Clearwater di laporan. Baik, jangan khawatir. Bagus. Kini aku tak perlu mencemaskan target berada di kolam untuk memfilmkan ikan. Mungkin bisa membantuku mengungkap rahasia kolam ini. Aku dapat tarikan. Ambil jaringnya. Bagaimana keadaannya? Apa bisnis di pusat pemancingan mulai ramai hari ini? Ini semua berkat pemikiran bisnismu yang hebat. Sekarang, di pusat pemancingan ini, ada puluhan pemancing. Semua bersaing untuk mendapatkan hadiah utama dan ingin menang paling banyak. Ini semua karena perencanaan acaramu yang luar biasa. Sudah kudapatkan. Pusat pemancingan Clearwater kita pasti akan melampaui kolam Wyatt. Ini hanya masalah waktu. Nona Monroe, ini adalah ruang santai pribadi milik bos. Kamu tidak boleh masuk. Kamu masih sempat minum teh? Jika kamu terus begini, pusat pemancingan Clearwater bisa bangkrut hari ini. Apa maksudmu? Lihatlah daftar tren ini. Lihat apa isinya. Kolam Clearwater memiliki hiu pita seberat 100 pon. Seluruh internet sedang heboh. Unggahannya bahkan dilakukan oleh akun berita resmi. Para pemancing yang kita bayar untuk datang ke sini semuanya sudah pergi. Bos, semua orang di luar pergi. Apa yang harus dilakukan? Dasar kalian bodoh. Kalian semua bodoh. Aku sudah berusaha keras, tapi tetap tidak bisa mengalahkannya. Apa yang salah? Apa gunanya kalian semua di sini? Marah sekarang tidak akan membantu. Prioritasnya adalah menemukan sebuah solusi. Lalu uang untuk ponselnya, ingatlah mentransfernya ke rekeningku. Jika tidak, kita berpisah secara baik-baik. Hey Philip, apa kamu punya ikan arapaima? Aku mau beli beberapa. Semakin besar, semakin baik.
Bos akan bermain curang. Tidak mungkin. Apa tetangga tidak punya pekerjaan lain? Mereka di depan pintuku setiap hari. Wyatt, kamu sudah kembali. Sudah selesai di kolam? Perhatikan dirimu. Kamu terlihat semakin kurus. Mampir ke rumahku saat senggang. Aku akan memasakkan iga untukmu. Iya, benar sekali. Wyatt satu-satunya mahasiswa di kota ini. Jangan sampai dia merasa kelelahan. Daisy benar-benar orang yang keterlaluan. Punya keponakan baik, harusnya bersikap baik. Kasihan sekali. Apa yang sedang terjadi? Sikap mereka berubah sangat cepat. Wyatt, akhirnya kamu selesai. Ayo masuk. Theo sudah menunggu sangat lama. Wyatt. Pak Wali Kota, aku tidak merusak reputasi Griffinville, kan? Kenapa mencari masalah denganku lagi? Nak, kamu sudah salah paham. Aku datang bukan untuk mencari masalah. Sebenarnya, aku ingin meminta maaf. Wyatt, Wali Kota dan lainnya sudah tahu. Bukan kamu yang membuat Daisy gila. Dia menuai apa yang dia tanam. Dia gagal meracuni kolammu. Dan ketakutan. Wyatt, kami juga telah ditipu Daisy. Kami tidak tahu dan salah padamu. Selain meminta maaf, kami juga ingin membantu dirimu. Kolam sebesar itu, sulit diurus sendiri. Itu benar. Sekarang kolammu sedang berkembang pesat. Ini juga bagus bagi Griffinville. Bagaimana jika kita bekerja sama dan mengembangkan kolam ini? Terdengar sangat menyenangkan. Kalian hanya ingin ikut mencari keuntungan. Wyatt, kenapa kamu berbicara begitu? Jangan berprasangka buruk pada mereka. Mereka itu semua tetanggamu. Orang-orang di depan pintu itu, semuanya adalah sesepuh yang melihatmu tumbuh besar. Mana mungkin mereka berniat jahat? Mereka hanya melihatmu sendirian dan tidak bisa menangani semuanya. Mereka ingin membantu. Itu benar. Kita semua adalah keluarga. Tidak ada yang berniat jahat. Tyler, apa kamu juga berpikir begitu? Kamu ingin aku menyerahkan kolamnya agar bisa dikelola bersama? Aku tidak berpikir begitu sama sekali. Wyatt, jangan menyalahkanku. Aku hanya mengikuti perkataanmu dan memberitahu mereka yang sebenarnya tentang kondisi Daisy. Siapa sangka kalau mereka merencanakan hal ini? Baik, aku menyetujuinya. Benarkah? Kamu benar-benar setuju? Apa? Tidak mau aku setuju. Kalau begitu aku menariknya kembali. Bukan itu maksudku. Wyatt, kamu anak yang baik. Aku sudah tahu. Kamu selalu memikirkan kepentingan seluruh desa ini. Wyatt, kamu sudah gila. Mereka jelas-jelas mencoba untuk menipumu. Demi membagi keuntungan kolam. Tenang saja. Aku memang sedang berpikir untuk memperluas kolam Clearwater. Aku membutuhkan tenaga dan sumber daya. Aku memiliki tenaga. Aku ahli bekerja kasar. Aku juga. Aku tidak akan mempekerjakanmu gratis. Semua orang akan dibayar upah harian sesuai dengan harga pasar. Tapi setelah proyeknya selesai, kalian tidak memiliki urusan lagi dengan kolam Clearwater. Jangan mengira bahwa kolam ini akan menjadi milik kalian. Memanfaatkan aku. Tidak. Wyatt, kamu memang hebat. Kamu butuh waktu lama untuk mengatakannya. Tapi lagi-lagi, kamu sangat cerdas. Masalah kecil ini tidak akan menghentikanmu. Bagaimana menurut kalian semua? Wyatt, semua orang hanya ingin membantumu. Kami bukan bermaksud mencari masalah. Theo, jika kamu tidak setuju, aku bisa mencari tenaga profesional luar untuk melakukan pekerjaan ini. Ini sudah larut. Aku merasa lelah. Semuanya, silakan pulang rumah. Berikan jawabannya setelah kalian memutuskan. Mereka akhirnya pergi, Wyatt. Jadi, apa aku bisa ke kolam sekarang untuk memancing? Aku mengambil jatah cuti hanya untuk ini. Tapi sejauh ini, aku belum menginjakkan kaki di pemancingan. Aku merasa ada sesuatu yang akan terjadi hari ini. Menyebalkan sekali. Aku mau tidur. Bos, Tuan Kerrigan mengirim kami ke kolam untuk melepaskan ikan arapaima. Apa ini tempatnya? Tempat ini benar-benar kumuh. Berhenti melihat-lihat dan segera bekerja. Bos, tunggu aku. Pertama, masukkan senar melalui cincin joran, lalu ikatkan kili-kilinya. Tunggu, apa aku mengikat kili-kili dulu atau memasukkan senarnya?
Itu cuma pemancing. Tunggu dia pergi sebelum kita melepaskannya. Apa kalian mau memancing juga? Kenapa kalian berpakaian seperti itu? Iya, itu benar. Kami hanya ingin memancing. Begini, siang hari terlalu terik, malam hari lebih sejuk. Lalu kenapa, di tengah malam, kamu masih memakai penutup mata? Kamu bahkan tidak membawa perlengkapan. Banyak kejadian aneh akhir-akhir ini. Aku harus menghubungi sepupuku dulu. Aku akan menelepon dan bertanya. Jangan pergi dulu. Tunggu sebentar. Begini kawan, sebenarnya begini. Kami benar-benar ingin memancing. Kami kebetulan adalah pemain kostum yang terkenal. Penutup mata ini membuat kami terlihat keren. Soal perlengkapannya, sebenarnya kami baru mau mengambilnya. Iya, benar sekali. Serius? Tentu saja itu benar. Ini adalah adikku. Dia tidak terlalu pintar. Kami baru menyadari saat sampai kalau pancingannya tertinggal di mobil. Iya, aku yang lucu. Bagus kalau begitu. Kalau begitu kalian harus bergegas dan segera mengambil pancingannya. Omong-omong, apa kamu tahu cara memasang pancingan seperti milikku ini? Mereka berlari cepat sekali. Sepertinya mereka buru-buru mau memancing. Cepat, kosongkan sisa 3 ikan dari embermu. Ayo selesaikan tugas ini dan pulang. Orang jahat. Hei bos, apa kamu mendengar sesuatu? Tidak, jangan berbicara omong kosong. Cepat bekerja saja. Oh, oke. Orang jahat. Ya ampun, ada monster. Zip. Peringatan, peringatan. Spesies berbahaya terdeteksi di kolam. Wyatt, harap berhati-hati. Arapaima. Gawat, itu adalah ikan asli Amazon, pembunuh air tawar tingkat atas. Mereka sangat agresif, bahkan bisa menyerang manusia. 1 ekor saja, bisa menghabiskan seluruh isi kolam dan dia menyisakan apapun. Arapaima yang agresif itu. Aku tamat, semuanya sudah berakhir. Tyler. Apa ada orang mencurigakan muncul di kolam tadi? Orang mencurigakan, aku tidak melihat siapapun. Tapi ada 2 pemancing aneh. Salah satunya memakai kacamata saat mereka keluar. Mereka tidak datang memancing. Mereka datang melepaskan Arapaima. Arapaima, aku mengingatnya sekarang. Barang yang dibawa mereka terlihat sangat berat. Barangnya ada di dalam ember, dan aku mendengar suara cipratan. Satu-satunya orang yang terpikir merusak kolam Clearwater adalah Vince Kerrigan. Lalu, Wyatt, bukankah ikan di kolammu akan mati? Apa yang harus kita lakukan? Aku belum menangkap 1 ikan pun. Kolam ini tidak boleh hancur begitu saja. Kalau ini kolam biasa, beberapa Arapaima paling hanya menyebabkan sedikit kerugian. Kita hanya perlu menangkapnya. Tapi kolam ini diperkuat oleh sistem percepatan waktu. Dalam beberapa hari saja, Arapaima itu mencapai ukuran maksimal. 100 pon Arapaima. Di kolam ini akan menjadi bencana. Astaga, apa yang terjadi dengan kamu? Wyatt, lihat ikan ini. Saat aku sedang memancing, aku merasakan keanehan pada tarikannya. Kupikir ikannya terlepas dan melarikan diri. Namun saat aku menariknya, hanya tersisa setengah bagian saja. Tidak mungkin ada sejenis predator ganas di dalam kolam ini, kan? Mungkinkah itu ikan piranha? Tidak. Piranha pun tidak memiliki mulut sebesar ini. Lihat bekas gigitan ini. Berhenti menebak-nebak. Jika aku tidak salah, ini adalah ikan Arapaima. Arapaima? Aku pernah mendengarnya. Ikan itu sangat agresif. Kolam Clearwater ternyata memiliki ikan Arapaima. Apakah setiap kejutan dunia memancing ditemukan di sini, di dalam kolam ini? Ini akan menjadi berita besar. Sempurna. Karena Reporter Saunders ada malam ini, mari kita mengadakan sebuah acara. Siapapun yang berhasil menangkap ikan Arapaima ini, aku memberikan 100.000 tunai. 100.000 untuk 1. Untuk 10 ekor, itu 1 juta, tanpa batasan. Astaga, 100.000 untuk 1? Kamu sangat dermawan, Tuan. Hei, bangun. Bawa perlengkapanmu ke kolam. Iya, sekarang juga. Segera, bawa alat pancing kuat milikmu. Siapa peduli memancing malam hari? Ada ikan seharga 50.000. Apakah mau memancingnya? Wyatt, simpan keuntungannya untuk keluarga kita. Aku harus menjadi orang pertama yang mendapatkan Arapaima ini. Reporter Saunders, tolong unggah beritanya ke akun resmi sebentar lagi. Lebih cepat, lebih baik. Oke, ini pasti akan meledak. Aku akan mengeditnya sekarang. Aku sudah memikirkan judul beritanya. Vince Kerrigan, karena kamu memutuskan untuk bertindak demi menghancurkan kolam Clearwater,
aku akan meladenimu. Mari melihat siapa yang tertawa terakhir. Hai semuanya, kolam Clearwater di Griffinville sedang mengadakan acara besar. Pemilik kolam tersebut memberikan hadiah untuk penangkapan arapaima. $100,000 untuk 1 ekor, 1 juta untuk 10 ekor, tanpa ada batasan. Lihat keramaian memancing di belakangku. Ikuti aku, dan aku akan di sini sampai selesai. Siapa yang akan mendapatkan bonus besar ini? Dia benar-benar memberikan hadiah. Di kolam yang seluas ini, mencoba menangkap ikan arapaima hanyalah sebuah mimpi belaka. Meski dia sedang beruntung dan berhasil menangkap 1 ikan-ikan yang lainnya, akan berkembang biak di kolam. Tidak lama lagi, ikan-ikan di kolam miliknya akan habis tidak bersisa. Ini semua adalah berkat rencana kamu, Tuan Kerrigan. Wyatt hanyalah seorang lulusan baru. Dia masih sangat hijau dan berani menantang kamu. Saat kolam miliknya tidak bisa beroperasi lagi, dia akan memohon kepadamu. Itulah akibatnya jika menentang aku. Tapi, Tuan Kerrigan, pusat pemancingan kita masih tidak ada pengunjung. Semua pemancing itu pergi ke kolam Clearwater untuk menangkap arapaima. Iya. Itu tidak masalah. Saat kolam miliknya tidak menghasilkan ikan sama sekali, aku akan melihat pilihan para pemancing itu nanti. Sialan, ikan sampah lagi. Wyatt, aku hanya datang ke sini demi ikan bicara itu. Tapi lihat ini, semua yang aku tangkap hanyalah sampah. Di kolam seluas ini, aku bahkan tidak bisa memancing arapaima. Jika ini terus berlanjut, liburanku akan menjadi sia-sia. Wyatt, teman-temanku semuanya datang ke sini demi ikan bicara itu. Sudah cukup lama sejak ikan itu muncul. Kamu tidak berpikir arapaima membunuhnya, bukan? Jika begini terus, kami akan memancing di tempat lain. Iya, di kolam sebesar ini, menangkap beberapa arapaima akan memakan waktu lama. Ikan bicara itu pasti hanya taktik pemasaran. Aku sudah di sini 3 hari, dan belum melihat jejaknya. Semuanya harap tenang. Arapaima terdeteksi. Mencapai batas fisiologisnya. BIP. 2 ekor arapaima sedang mencapai batas fisiologis. BIP. 4 ekor arapaima sedang mencapai batas fisiologis. Probabilitas mutasi kumulatif kolam berada di angka 0,6%. Astaga. Benda ini benar-benar bisa meningkatkan laju mutasi. Aku sudah salah menilainya. Keberadaan arapaima ini mungkin adalah hal bagus. Pertama, mereka meningkatkan laju mutasi. Di sisi lain, mereka menyingkirkan ikan biasa yang tumbuh terlalu cepat. Dengan begini, ikan mutan bisa terus berkembang. Wyatt, apa yang kamu perhatikan jika kamu tidak memberikan solusi pada hari ini? Gregory, tidak butuh solusi apapun. Seperti yang aku katakan, ikan di kolam ini tidak akan mengecewakanmu. Meskipun setiap pemancing pergi hari ini, aku menjamin kalian semua akan kembali. Wyatt, apa kamu sudah memikirkan bagaimana caranya? Dan, apakah ikan bicara itu memang benar masih ada? Semua orang datang ke sini hanya demi ikan itu. Hadiah $100,000 itu sepertinya tidak menarik minat para nelayan tua itu. Semuanya, aku bisa memberitahu kalian dengan penuh keyakinan. Perch emas yang bisa bicara bukan sekadar aksi promosi. Ikan itu ada di dalam air, tapi keberhasilan kalian menangkapnya tergantung pada keahlian kalian. Apa kamu serius? Tentu saja aku serius. Aku sendiri yang merekam videonya. Aku tidak bisa menjamin lainnya, tapi perch emas bicara itu nyata. Itu adalah kebenaran yang mutlak. Lalu kenapa banyak orang gagal untuk menangkapnya? Ya Tuhan, seseorang tolong membantuku. Ikannya besar sekali. Cepat kendurkan gulungan sendunya. Jangan menariknya terlalu kuat. Hati-hati atau kamu akan terseret. Dia kan cuma seorang reporter. Kenapa dia ikut memancing juga? Seorang amatir berani memancing di sebuah kolam yang penuh dengan monster. Apa yang sedang dia pikirkan? Lepaskan aku! Tolong, lepaskan aku! Suara apa itu tadi? Sepertinya suara itu berasal dari arah air di sana. Mungkinkah yang dikait Nona Saunders? Manusia jahat! Dia mendapatkannya! Dia mendapatkannya! Perch emas yang bisa bicara. Perch emas yang bisa bicara sudah berhasil tertangkap. Di mana ikannya? Di mana? Minggir kalian semua. Mundur sedikit, Nona Saunders. Aku akan membantumu untuk menarik ikan ini. Ayo, Tuan Griffin. Kamu harus menangkap ikan yang bisa berbicara ini. Luar biasa. Unggah ini ke internet, dan pasti akan menjadi berita utama lagi. Ikan ini sangat kuat. Mari bermain denganku. Sangat menyenangkan. Wyatt, tetap tenang. Jangan melawannya terlalu keras. Mainkan dengan perlahan. Buat ikan itu lelah. Ayo, Wyatt. Mari kita lakukan ini bersama.
Jangan biarkan ikan itu kabur. Sialan, pantas saja. Ikan yang sudah aku nantikan berhari-hari. Ikan ini memberikan perlawanan. Ini pertama kalinya aku melihat ikan perch emas sebesar ini. Aku benar-benar menangkapnya. Sekarang waktunya. Gregory, Tyler, mari menariknya bersama. Kalian orang jahat. Lepaskan aku sekarang. Biarkan aku pergi. Ikannya sudah terangkat. Kita benar-benar menariknya ke atas. Itu luar biasa, bos. Akhirnya berhasil menangkapnya. Seekor ikan yang bisa berbicara. Ikan yang berbicara dan benar-benar hidup. Akhirnya. Aku akhirnya menangkap kakap emas yang bisa bicara ini. Hidupku terasa sudah lengkap. Kamu pria jahat. Lepaskan aku pria jahat. Astaga, ini benar-benar roh. Kakap emas ini bisa bicara. Dia menyuruh kita melepaskannya. Ikan ini sungguh ajaib. Kalian semua melihat itu. Kakap emas yang bisa bicara. Aku menangkapnya dengan tanganku sendiri. Aku tidak sedang berbohong. Kolam Clearwater benar-benar punya kakap emas yang bisa bicara. Ini akan sangat viral. Ini pasti akan meledak. Promosi dan kenaikan gaji menantiku. Tuan Sterling, ini adalah kolam Clearwater. Wyatt berada tepat di depan. Aku akan mengantarmu ke sana. Kudengar dia adalah pejabat tinggi, Biro Budaya dan Pariwisata Kota. Dia benar-benar mau datang ke desa kecil kita ini. Aneh sekali. Apa yang aneh soal itu? Mereka pasti datang kemari demi kolam Clearwater ini. Katakan padaku, Wyatt pasti menghasilkan banyak uang dari kolam ini. Jika Daisy, bibi Wyatt sembuh, dia pasti akan menyesalinya. Wyatt, ikan ini sungguh ajaib. Kamu harus melindunginya dengan baik. Harganya pasti sangat mahal. Nanti masukkan kembali ke air. Tunggu aku untuk menangkapnya sekali lagi. Aku ingin menikmati sensasinya. Wyatt, cepat kemari. Pejabat kota ingin menemuimu. Wyatt, dia pejabat tinggi kota. Aku hanya melihatnya di TV. Aku tidak menyangka bertemu aslinya hari ini. Wyatt, kamu yang terbaik. Pak Griffin, aku sering mendengar tentangmu. Halo Pak Pejabat, boleh aku mengetahui urusanmu hari ini? Kolam Clearwater sekarang sangat terkenal di internet. Kami datang ke sini hari ini karena pihak kota menyadari potensi wisata dari kolam Clearwater. Kota bersedia mendanai semuanya untuk membantu pengembangan dan peningkatannya, menjadikannya sebagai tujuan utama wisata memancing di kota ini. Bagaimana menurutmu? Bagus. Kota membantu proses pengembangan ini. Tapi bagaimana dengan uang janjinya untuk para warga desa? Karena membantu pengembangan ini? Pak Sterling, ini tidak akan berhasil. Kami sudah bersepakat dengan Wyatt. Orang jahat. Ya ampun. Tunggu. Ikan jenis apa ini? Ikannya sangat besar. Lebih besar dari orang dewasa. Pak Sterling, perhatikan ini baik-baik. Kolam Clearwater punya banyak ikan lebih besar. Tapi, ini bukan sekadar ikan gemuk. Bukan hanya ukurannya besar, ikan ini bisa berbicara. Berbicara? Ikan yang bisa berbicara? Bagaimana mungkin ikan berbicara? Wyatt, jangan berani-berani berbicara sembarangan di depan pejabat. Ini akan memengaruhi reputasi dari Griffinville. Dia benar-benar berbicara. Pak Sterling, biarkan Tyler menunjukkannya padamu. Hentikan. Jangan sentuh di sana, geli. Monster, ikan yang bisa berbicara. Theo, ini bukan monster. Ini adalah ikan mutan. Tanyakan mereka kalau tidak percaya. Itu benar. Bagus, luar biasa. Dengan adanya ikan ini, seluruh proyek wisata kota ini akan sukses. Sekarang, cepat kembalikan ikan ini ke dalam air. Jangan biarkan ikannya mati. Pak Griffin, kita berdua harus mendiskusikan pengembangan ini. Tunggu sebentar, aku tidak setuju. Masalah ini menyangkut seluruh warga desa. Kami bukannya tidak setuju. Theo, apa yang kamu lakukan? Tuan Sterling, begini situasinya. Sebelumnya, aku membuat kesepakatan dengan Wyatt. Dia akan memberikan renovasi kolam kepada warga lokal, agar warga mendapat kesempatan untuk mencari penghasilan tambahan. Tapi sekarang, kota mendanai pembangunan itu. Kami para tetangga kehilangan kesempatan, bukan? Itu memang benar. Aku menghargai tawaran baikmu. Namun, aku tidak bisa mengabaikan penghidupan warga. Aku harus memperhatikan mereka. Bagaimana jika begini? Biarkan aku berbicara dengan kepala desa dulu dan membereskan segalanya. Setelah ada jawaban, aku akan menghubungimu secara resmi. Apakah itu bisa dilakukan?
Wyatt, itu adalah pejabat kota. Jika kamu menjalin hubungan dengannya, kamu bisa berkembang pesat. Apa kamu benar-benar akan melepaskannya hanya demi kepentingan kota ini? Iya, kawan. Aku tahu kamu menghargai kesetiaan. Tapi orang-orang ini memperlakukanmu dengan buruk dulu. Tidak ada yang membantumu saat terpuruk. Sekarang saat kamu sukses, mereka minta bagian. Dan bibimu Daisy, insiden peracunan itu masih belum terselesaikan. Gregory, Tyler, aku tahu kalian mengkhawatirkanku. Tapi kolam Clearwater berakar di sini. Aku membutuhkan warga lokal. Seperti kata orang, pendatang kuat tidak bisa mengalahkan penguasa lokal. Jika keadaan memburuk, akan ada masalah tanpa akhir. Tuan Griffin, apa kamu sudah memutuskan? Tuan Sterling, aku sudah memantapkan hati. Maaf sudah membuatmu datang jauh-jauh kemari. Aku akan datang sendiri dan menyerahkan rencana renovasi kolam kepadamu segera. Pria muda ini tidak serakah akan keuntungan sesaat. Dia sangat tenang. Dia melihat gambaran besarnya. Dia sungguh mengesankan. Theo, kamu melihat itu? Demi kepentingan kota, aku menolak proyek kota itu. Aku menolaknya sepenuhnya. Kesetiaan seperti itu layak mendapatkan sesuatu sebagai imbalan, bukan? Orang baik, mari bermain bersama. Aku tidak menyangka, ikan golden perch yang berbicara ini sangat menyerupai manusia. Sebenarnya ini cukup lucu. Jika aku mengunggah video ini, pasti akan mendapatkan banyak sekali pengikut. Wyatt, kamu baru saja memanggil wali kota. Apa sebenarnya yang kamu perintahkan kepadanya? Tidak banyak. Aku hanya memintanya pergi ke pusat pemancingan Superior Clearwater untuk meminum kopi bersama Vince. Lagi pula, dia memberiku banyak ikan arapaima. Aku harus membalas budinya. Jangan sampai terlihat kolam Clearwater tidak memiliki tata krama. Para bos, selamat datang untuk memancing. Fasilitas kami kelas 1, kami memiliki segala jenis ikan. Kalian pasti akan bersenang-senang. Kalian ingin memancing, kan? Silahkan masuk. Aku akan menempatkan kalian di tempat memancing yang terbaik. Apakah tempat ini adalah kolam Clearwater yang sedang viral itu? Mengapa terlihat sangat aneh? Tepat sekali. Bos kami adalah profesional veteran dari tim memancing negara bagian. Dia datang ke sini khusus, menangkap monster di kolam Clearwater. Jangan mencoba menipu kami dengan itu. Ternyata profesional tim negara bagian. Maafkan aku. Itu benar. Ini adalah kolam Clearwater. Kamu bisa memeriksanya di internet. Ini persis seperti kolam Clearwater. Kelihatannya sangat mirip. Silakan lewat sini. Ini adalah area premium kami. Ikan langsung memakan umpan kailmu. Aku menjamin kamu memamerkan keahlianmu, serta menikmati waktu memancing. Mari kita mencobanya kalau begitu. Aku ingin melihatnya sendiri. Apakah ikannya benar-benar memakan umpan, sehebat yang dikatakan internet? Bos, dia hanyalah seorang pria tua. Kenapa kamu sangat memikirkannya? Kamu tidak mengetahui apa-apa. Dulu di kolam Wyatt, semua berkat Gregory Bent. Ahli itu membuat tempatnya viral. Dia adalah pakar tingkat nasional. Dia member yang menghampiri kita. Aku mengerti. Pantas saja kamu menjadi bos. Pandanganmu sangat jauh ke depan. Berhenti menjilat padaku. Kembali bekerja. Jaga dengan baik. Member premium kita. Iya, baik. Aku akan mengerjakannya. Tunggu. Rekam semuanya dengan ponselmu. Unggah rekaman si ahli. Memancing itu ke internet. Para pemancing itu akan sangat berlomba-lomba mendatangi pusat pemancingan kita. Mengerti. Aku sudah siap. Ini sangat lucu. Dua orang bodoh itu membuka tempat pemancingan. Mereka memperlakukan kakek bertongkat itu seperti seorang profesional. Lihat, itu kepala desa kita. Dia benar-benar sedang beraksi. Tuan Griffin, di mana kamu mendapatkan monitor sebesar ini? Gambarnya sangat jernih. Ini bahkan lebih tajam daripada alat profesionalku. Saat aku mengetahui rencana jahat Vince bersama Daisy untuk meracuni kolam, aku memasang kamera tersembunyi di tempat pemancingannya sebelumnya. Aku tidak menyangka kamera ini akan sangat berguna. Wyatt, kamu memang luar biasa. Aku lebih baik menyinggung siapapun daripada kamu mulai sekarang. Aku tidak mau dipermalukan di depan umum, seperti Vince dan yang lainnya. Ya, Vince pantas mendapatkannya. Lihat, posisi memancing Theo sangat aneh. Apakah pemiliknya tidak curiga padanya? Kepala desa. Apa yang sedang kamu lakukan? Pasti sulit memancing sambil memegang tongkat itu.
Biar aku membawakannya untukmu. Tidak perlu. Di kolam sekecil milikmu ini, ada berapa banyak ikan besar? Aku tidak perlu meletakkan tongkatku. Ikan seberat 100 pon pun, bisa aku tangkap dengan satu tangan. Kepala desa terlalu banyak membual, bukan begitu? Apa Wyatt benar-benar menyuruhnya mengatakan hal itu? Aku tidak tahu. Aku hanya tahu Wyatt memberitahunya satu kata saja. Kata apa? Hah? Bos, gaya memancing member ini sangat tidak biasa. Gaya ini sangat unik. Kamu tidak berpikir kalau dia tidak mengerti cara memancing, kan? Bahkan aku terlihat lebih profesional daripada dia. Wah, apa Theo tidak tahu cara memancing? Sepertinya begitu. Kita tamat. Apa dia akan ketahuan? Aku sangat gugup. Bos, apa semua pemancing hebat memancing seperti ini? Penonton sekalian yang menonton di rumah, aku akan menunjukkan cara memancing yang benar. Pecinta memancing yang menonton layar, gunakan posisi yang benar, agar tidak terluka saat melempar, dan agar kamu tidak sampai terekam di layar 500 inci, untuk dipermalukan sepenuhnya. Pemilik pusat pemancingan ini sungguh sangat bodoh. Theo belum pernah memancing sebelumnya. Apa dia akan segera ketahuan? Dia pasti akan ketahuan. Aku ingin melihat ekspresi pada wajah kedua pemilik tempat itu saat mereka mengetahui kebenarannya. Rasakan itu. Kudengar tempat pemancingan Victory Springs tidak hanya meniru kolam Clearwater secara terbuka, tapi juga bekerja sama dengan Daisy untuk meracuni kolam ikan kita. Mungkin ikan arapaima di kolam juga adalah perbuatan mereka. Wyatt? Kolam kita masih viral saat ini. Vince dan orang-orangnya akhirnya akan menyadari ada kejanggalan. Apa kamu tidak takut saat dia sadar, dia akan membalas dendam? Jika dia ingin membalas dendam, dia membutuhkan kekuatan untuk itu. Sekarang, aku punya tugas untukmu. Apa itu? Hei, kenapa dimatikan, Tuan Griffin? Di mana Tuan Griffin? TV di kolam Clearwater hanya untuk pemancing yang datang kemari. Kalau tidak memancing, kamu tidak boleh menonton. Kalau mau memancing, biayanya $200 sehari. Aku jamin memancingnya akan seru, apalagi kalau sambil menonton. Aku akan membayar uangnya. Lagi pula, tempat ini penuh monster. Ini tetap sangat menguntungkan. Aku juga akan membayar. Di mana kode QR-nya? Aku ingin melihat pengelola bodoh itu terbongkar. Kalau membayar, pindai kodenya di sini. Aku dulu. $200 sudah diterima. Kartu berkah emas bisa diberikan kepada ikan apapun untuk memberikan acak, sifat mutasi emas yang langka. Berkah emas. Aku tidak menyangka pembaruan sistem melambat di level-level tinggi. Malah, berkat melonjaknya jumlah pemancing, aku mendapat kartu emas secara tak terduga. Aku penasaran sifat hebat apa yang akan muncul kali ini. Orang yang menangkap ikan dengan sifat ini akan menerima berkah dewa memancing. Dalam 24 jam, mereka ditakdirkan menjadi orang dengan tangkapan terbanyak dan beban terberat di kolam ini. Dewa 1000 lemparan. Menarik, tapi atribut ini pasti tidak bisa diterapkan pada ikan mutan yang menyambar setiap umpan. Jika tidak, para ahli berdatangan setiap hari, dan kolam akan menjadi kacau. Ikan kakap emas eterial ini sudah memiliki intuisi tinggi. Ditambah dengan tanda emas itu, ini mungkin memicu keseruan yang tidak terduga. Ping. Tanda emas Dewa 1000 lemparan sudah berhasil menyatu. Ellie, apa kamu melihatnya tadi? Permukaan airnya tampak memancarkan cahaya keemasan. Tidak. Kamu pasti salah lihat. Bersiap. Biaya para pemancing hampir semuanya sudah lunas. Setelah layar besar menyala, kita memulai siaran langsung dan mengajari orang-orang memancing. Ini pasti akan viral lagi. Panas sekali. Tubuhku terasa sangat panas. Tuan Griffin, kami semua sudah membayar. Nyalakan layar besarnya. Begitukah cara tim memancing? Profesional negara biasanya memancing? Apa kalian ini hanya penipu? Apa yang kamu bicarakan? Kami bukan penipu. Tuan Kerrigan, perhatikan ini. Sepertinya kita benar-benar tertipu. Wyatt lagi. Dia sengaja mempermainkan aku. Dia bahkan mengunggah videonya. Dia menganggap aku bodoh. Ketua, kita akan tamat. Mereka mengetahui rahasia kita. Mereka tidak akan menyerang, kan? Seharusnya aku tidak datang. Ini semua adalah ide Wyatt. Kenapa harus panik? Kita hanya pelanggan yang memancing. Biarkan dia menyentuh kita. Jika dia berani menyerang, aku mengetahui yang harus dilakukan. Berhenti bersandiwara.
Katanya tim profesional negara. Semuanya hanya kebohongan. Wyatt mengirimmu, kan? Theo, kamu baik-baik saja? Ketua. Aduh. Kenapa kamu menyerang aku? Aku hanya orang tua. Kesehatanku sudah menurun. Dan karena dorongan itu, dadaku terasa sangat sakit. Kamu menindas orang tua. Ketua? Ketua sedang menipu. Oh my God, kepala desa biasanya selalu bersikap serius dan selalu memikirkan citranya. Dia biasanya sangat kaku. Aku tidak menyangka dia pandai berakting. Aksi pemerasan itu sangat mulus. Wyatt, kamu luar biasa. Bagaimana kamu mengetahui dia akan mau melakukannya? Dia biasanya lebih memedulikan reputasi daripada nyawanya sendiri. Siapa sangka dia akan mendengarkanmu dan melakukan penipuan seperti itu? Dia bukannya tidak peduli harga diri. Hanya saja dibandingkan citra dirinya, dia lebih memedulikan perkembangan seluruh kota ini. Terlepas dari pemikirannya tentangku sebelumnya, dia benar-benar kepala desa yang baik yang menjaga kota ini. Wyatt, pantas saja kamu lulusan Ivy League pertama di kota kita. Kamu melihat segala hal dengan jelas. Kembali bersamamu kali ini sungguh membuka mataku. Ini sangat sepadan. Wyatt, aku menangkap seekor arapaima, tapi ikan ini terlihat sangat aneh. Ini tidak terlihat seperti ikan. Sebaliknya, ini terlihat seperti manusia. Oh my God, kolam ini luar biasa. Ikan golden perch yang bisa bicara, ikan-ikan raksasa, dan sekarang bahkan arapaima itu telah bermutasi. Ada segala macam makhluk aneh di dalam sini. Di mana? Di mana ikannya? Ini hanya ikan. Apa yang... Ini aneh. Sistem tidak mencatat mutan ini. Mungkinkah setelah tingkat mutasi organisme melonjak dan menumpuk dengan sistem akselerasi, sistem kehilangan kendali atas arah mutasinya? Wyatt, tidak mungkin benar-benar ada sesuatu di dalam airmu, kan? Ikan ini sungguh mengerikan. Reporter Saunders, bisakah kamu mengunggah sesuatu di internet untukku? Umumkan bahwa Clearwater Pond membatalkan sayembara untuk arapaima. Hey Wyatt, ada apa denganmu? Kenapa kamu mendadak membatalkan sayembara untuk arapaima itu? Apa kamu tidak mau? Aku baru saja menangkap arapaima yang segar di sini. Gregory, tenang saja. Wyatt bukan tipe orang yang akan mengingkari janjinya. Biarkan dia menyelesaikannya dulu. Baik, lanjutkan. Dia benar, Tuan Griffin. Ikan arapaima itu adalah spesies invasif yang dilepaskan Vince dengan sengaja. Itu merusak ekosistem kolam. Kamu bilang sebelumnya kalau ada hadiah untuk membasminya. Kenapa tiba-tiba dibatalkan? Karena aku tidak yakin sekarang, dengan sistem akselerasi tanpa batas yang mempercepat semuanya, apakah makhluk di air ini masih bisa disebut ikan? Jika orang terus menangkap arapaima yang bermutasi, rahasia sistemku akhirnya akan terbongkar. Bukan apa-apa. Kapasitas regenerasi kolam Clearwater melampaui imajinasi. Beberapa arapaima tidak akan menyebabkan kerugian. Tidak perlu repot-repot memberikan hadiah lagi. Tapi Gregory, aku akan tetap mengirimkan hadiahnya kepadamu. Wyatt, ini bukan soal uang. Aku sudah bekerja keras untuk menangkap ikan itu. Wyatt, kabar baik, kabar luar biasa. Kolam Clearwater terdaftar dalam nominasi sebagai lokasi pertandingan turnamen alat pancing nasional. Sudah kuduga. Pasti karena golden perch berbicara yang sangat viral itu. Sehingga komite turnamen menghubungi kita. Tunggu sebentar. Kenapa pemancingan Victory Springs juga terdaftar dalam nominasi? Theo, kamu tidak apa-apa? Apakah mereka menyulitkanmu? Aku baik-baik saja. Dia tidak berani melakukan apapun kepada pria tua sepertiku. Wyatt, apa yang aku janjikan padamu semuanya sudah beres. Aku tidak mengecewakanmu. Mengenai perluasan kolam itu, jangan mempekerjakan orang luar. Berikan pekerjaan itu kepada warga kita. Jangan khawatir, Theo. Aku berutang budi padamu hari ini. Aku akan mengingat bantuan ini. Mengenai proyek perluasan itu, warga kita pasti mendapat prioritas. Aku tidak akan membiarkan tetangga merugi. Ngomong-ngomong, kolam Clearwater masuk dalam daftar pendek lokasi turnamen memancing nasional. Jika kita mendapatkan tempat terakhir, Griffinville pasti akan sangat berkembang, sudah pasti. Saat itu terjadi, sebagai ketua, kamu harus memberikan kepadaku wawancara yang pertama. Tentu saja, itu sangat luar biasa.
Sekarang kota kita akhirnya memiliki harapan. Lupakan soal wawancara itu, kamu boleh mendapatkan apapun. Wyatt, jangan mengira trik kecilmu akan membuatmu menang selamanya. Lokasi final tournament memancing nasional ini pasti akan berada di tempat pemancingan Victory Springs milikku. Tunggu saja sampai kamu kalah. Bos kami memiliki banyak koneksi dan sumber daya. Dia bisa membeli tempat itu. Apa yang dimiliki kolam burukmu? Selain seekor ikan yang bisa bicara, ada yang lain? Bocah kurang ajar. Jangan gegabah, Tyler. Meskipun kolam kita tidak mendapatkan posisi lokasi final itu, ikan ini saja bisa menarik juara memancing profesional dari seluruh dunia. Ketenarannya saat itu mungkin akan lebih tinggi daripada lokasi resmi turnamennya. Tuan Kerrigan, sebaiknya kamu segera kembali dan mengurus tempat pemancinganmu. Dengan bisnis yang sepi itu, jika aku menjadi peserta, aku tidak akan sudi memancing di tempat seperti itu. Ayo pergi. Tuan Kerrigan, terima kasih karena sudah membawa ketua kembali kepada kami. Kami harus segera bersiap untuk perluasan kolam ini. Silakan keluar sendiri. Bos, tahan emosimu. Wyatt dan kelompoknya hanya menggertak. Mereka tidak mengetahui apa yang dilakukan. Tahan emosi? Mana bisa aku tenang? Aku dipermalukan Wyatt di depan umum dan dipermainkan kepala desa sialan itu. Jika aku tidak mengikuti turnamen itu, pemancingan Victory Springs milikku pasti akan hancur total. Iya, ikan perch emas yang bisa berbicara itu adalah kebanggaan Wyatt. Jika kita mencuri ikan itu, jatah turnamen dan perhatian di internet akan menjadi milikku. Bos, jangan lakukan itu. Kolam Clearwater saat malam hari pasti dijaga ketat. Lagi pula, ikan itu adalah mutan. Dia mungkin sangat agresif. Kalau kita tertangkap, semuanya akan berakhir. Apa yang kamu takutkan? Malam ini gelap dan berangin. Siapa yang akan mengetahuinya? Aku akan pergi sendiri malam ini. Kamu berjaga saja di luar. Begitu mendapatkan ikannya, kita pasti akan menang. Aku mengerti, bos. Aku akan memanggil kelompok kita dan siapkan peralatannya. Hai perch emas kecil, aku mengetahui kamu memahamiku. Kemari, aku akan membawamu ke tempat luas dan jauh lebih nyaman. Lebih baik daripada tempat ini. Astaga, kamu benar-benar mengerti ucapanku. Bagus, aku menangkapmu. Kamu tidak bisa berlari lagi. Hei, aku mendapatkan ikan bicaranya. Aku sudah menyeroknya. Cepat kemari dan menjemputku. Kita harus segera pergi. Ada yang mencuri ikan. Tolong, bantu aku. Sialan. Kamu ada di sini, lalu apa yang aku tangkap ini? Apa sebenarnya benda ini? Kelihatannya seperti monster. Kakiku. Tolong aku. Cepat, singkirkan benda ini dariku. Selamatkan aku. Bos, aku akan segera mencari bantuan. Mau pergi kemana kamu? Mencuri ikan tengah malam begini? Kepung orang yang di belakang. Pemilihan pusat pemancingan segera tiba. Tuan Griffin mengatakan, kita tidak boleh melakukan kesalahan. Bukankah ini Tuan Kerrigan dari tempat pemancingan Victory Springs? Kamu mencuri ikan tengah malam? Perhatikan kakinya. Sepertinya Arapaima telah menggigitnya. Sejak kapan benda-benda ini memiliki gigitan sekuat ini? Orang jahat, mencuri ikan. Pukul dia. Tuan Kerrigan, mencuri ikan seperti ini sungguh sangat keterlaluan. Kami memiliki bukti videonya. Jalan, ikut kami ke kantor polisi. Sudah kuduga, sesuai pemikiranku, Vince tidak akan jera sebelum dia merasa terdesak. Dia pasti mencoba hal lain. Menurutku, dia harus mendekam di sana selama beberapa hari lagi, agar tidak membuat masalah lagi. Sayangnya, mereka tidak bisa menahannya. Wyatt, kabar baik. Komite Turnamen Memancing Nasional baru saja merilis pengumuman kolam Clearwater kita dan tempat pemancingan Victory Springs masuk ke daftar pendek. Tim juri datang 3 hari lagi. Itu bagus sekali. Jika kita mendapatkan tempat ini, kolam Clearwater akan terkenal ke seluruh negeri. 3 hari ini akan menentukan nasib kita. Apapun yang terjadi, kita harus mendapatkan tempat ini.
Wyatt. Aku akan membuatmu membayarnya. Bos, tempat memancing Victory Springs milik kita telah dilaporkan oleh para penduduk desa Griffinville itu. Wyatt sudah mulai melakukan ekspansi, dan tempatnya kembali menjadi viral. Ya, mungkin sebaiknya kita menyerah saja. Mengakui kekalahan? Aku tidak pernah mengakui kekalahan dalam hidupku. Mana mungkin aku tidak bisa mengalahkan kolam ikan menyedihkan itu. Ayo kita pergi ke rumah sakit. Rumah sakit? Bos, kamu tidak sedang mencari Daisy, kan? Tapi, apa dia masih mau membantu kita? Selama ada uang, semuanya bisa dilakukan. Ternyata itu kamu. Kamu masih berani menunjukkan wajahmu? Ini semua adalah kesalahanmu. Hingga aku berakhir seperti ini. Penyakitku sudah sembuh, jadi mereka akan segera mengurungku. Apa kamu sekarang sudah puas? Daisy, jangan menjadi orang tidak tahu untung. Aku datang ke sini kali ini untuk membawakanmu kesempatan untuk bangkit kembali. Apa maumu sekarang? Aku sudah membantumu menjebak Wyatt sebelumnya. Aku tidak akan mendengarkanmu lagi. Ini uang tunai 1 juta. 3 hari dari sekarang, sidang juri turnamen memancing nasional akan segera diadakan. Bersaksi saja kalau kolam Clearwater memiliki monster mutan pemakan manusia. Setelah aku mendapatkan hak penyelenggaranya, setengah saham kolam itu akan menjadi milikmu. Kenapa kamu mengira aku mau membantumu? Pikirkan tentang hal itu. Anak itu, Wyatt, sedang menikmati hidup mewah sekarang. Namun, kapan dia pernah memikirkan dirimu? Jika kamu membantuku sekali ini saja, kamu akan menjadi orang terkaya di Griffinville. Tidak ada yang akan meremehkanmu lagi. Baik, aku akan melakukannya. Aku sudah menceritakan semuanya tentang rencana Vince. Kamu sudah menjanjikanku. Jangan ingkari janjimu. Dan jangan serahkan aku ke polisi. Sudah kuduga. Kebiasaan lama memang sulit diubah. Vince, karena kamu ingin bermain, aku akan mengikutinya sampai akhir. Kali ini, aku pastikan kamu kehilangan segalanya. Awasi Vince dengan ketat. Ikuti rencananya. Wyatt, haruskah aku membawa beberapa orang dan menghajar Vince? Lihat saja apa dia masih berani. Tidak perlu. Dia akan mendatangi kita sendiri. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah bersiap dengan baik untuk pemeriksaan Dewan Juri. Berhasil atau tidaknya, kita semuanya bergantung pada hal ini. Halo, para anggota juri. Selamat datang di kolam Clearwater di Griffinville. Halo, Tuan Griffin. Kami adalah anggota juri turnamen memancing nasional. Kami berada di sini hari ini untuk memeriksa fasilitasmu. Para anggota juri, jangan memilih kolam Clearwater. Kolam ini sudah dikutuk. Ada monster ikan pemakan manusia. Tolong, semuanya kalian harus melakukan sesuatu untukku. Ikan-ikan di kolam ini telah berubah menjadi monster. Mereka memakan manusia. Daisy, ini keponakanmu sendiri. Demi uang, kamu telah kehilangan hati nurani. Kamu membantu orang luar merusak Griffinville. Apa kamu tidak takut saat mati, tidak bisa menghadapi leluhurmu? Theo, semua yang aku katakan benar. Jika aku berbohong, biarkan Tuhan menghukumku. Direktur, jika kamu peduli pada turnamen memancing nasional, kamu harus menyelidikinya. Kolam ini terkutuk. Jika turnamen diadakan di sini dan ada korban, siapa bertanggung jawab? Dia benar, Direktur. Lihat kakiku. Baru 3 hari yang lalu aku digigit ikan monster di sini. Ini bukti kuatnya. Om Khe, luka itu mengerikan. Apa itu benar gigitan ikan? Jika memang ada ikan seganas itu, mengadakan turnamen di sini memang terlalu berbahaya. Kamu jelas gagal mencuri ikan dan digigit oleh Arapaima yang ditarik ke atas. Apa kamu sudah melupakannya? Arapaima itu adalah yang kamu suruh orang-orangmu melepaskannya ke kolam Clearwater. Kamu mengatakan ikan kolam itu monster, tapi kamulah penyebabnya. Tuan Griffin, sampai sekarang kamu belum berbicara untuk membela dirimu. Bagaimana? Apa tidak ada yang ingin kamu katakan padaku? Nak, katakan saja yang sebenarnya.
Kolam Clearwater di Griffinville sudah ada selama 20 tahun. Kami tidak pernah mendengar omong kosong. Soal monster sebelumnya. Siapa sebenarnya yang mengada-ada hal ini? Ketua juri melihat semuanya dengan jelas. Aku tidak menolak untuk menjelaskan. Aku hanya berpikir berdebat dengan pembohong yang terus berbohong. Seorang penjahat hanya membuang-buang waktu semua orang. Kamu menyebut siapa sebagai seorang penjahat? Wyatt, berhenti memfitnahku. Dengarkan baik-baik. Jika kamu tidak bisa menunjukkan bukti hari ini, aku akan menuntutmu atas pencemaran nama. Dan ketua juri ada di sini. Jadi semua orang bisa melihat sendiri. Vince, karena kamu tidak mau mengakuinya, aku akan menunjukkan buktinya kepada semua orang. Ini uang tunai 1 juta. 3 hari dari sekarang, panel penjurian turnamen memancing nasional akan segera dilaksanakan. Bersaksi bahwa Kolam Clearwater memiliki monster mutan pemakan manusia. Setelah aku mendapatkan hak tuan rumah, setengah saham kolam itu. Vance, untuk menjatuhkan Kolam Clearwater, kamu pertama-tama menyuap bibi ketigaku untuk meracuni kolamnya, lalu diam-diam melepaskan ikan arapaima raksasa, dan sekarang kamu berbalik menuduh ikan di kolamku adalah monster. Kamu melakukan semua hal licik ini. Apa kamu tidak takut karma? Dasar bocah, bagaimana kamu mendapatkan rekaman rumah sakit? Kamu tidak mungkin mengetahui hal ini. Mungkinkah ternyata itu kamu? Kamu mengkhianatiku. Hanya kamu satu-satunya orang yang mengetahuinya. Aku memberimu 1 juta, dan sekarang kamu memihaknya. Kamu benar-benar tidak tahu balas budi. Tuan Kerrigan, kamu benar-benar mengecewakanku. Turnamen memancing nasional adalah kompetisi yang jujur dan adil. Tidak ada tempat untuk trik kotor seperti ini. Sekarang aku secara resmi memberitahumu, status kandidat pusat memancing Clearwater telah dicabut. Tidak boleh begini. Aku tidak boleh kalah dari anak yang baru lulus kuliah. Ada monster di kolam Clearwater. Ada siluman ikan pemakan manusia. Kalian semua sudah dibodohi olehnya. Menarik. Wah, banyak sekali orang. Mari bermain bersama. Lihat, itu cahaya dari siluman ikan. Sudah aku katakan, ada monster pemakan manusia di kolam. Cahaya mas apa? Aku tidak melihat apapun. Tuan Kerrigan, setelah keadaannya menjadi seperti ini, kamu masih membicarakan omong kosong. Sepertinya pemeriksaan hari ini harus berakhir di sini. Kolam Clearwater memang sangat cocok. Wyatt, kamu berani membiarkan kami memancing sekarang juga? Jika yang tertangkap bukan monster, aku akan segera meninggalkan dunia memancing selamanya. Tapi jika kami menangkapnya, kamu harus menyerahkan hak penyelenggara. Baik, aku terima tantanganmu. Bagus, semuanya sudah mendengarnya. Kalian semua adalah saksiku. Di kolam kita, memang ada ikan mutan. Apa kamu melupakan arapaima raksasa? Berwajah manusia itu? Jika dia menangkapnya, semua kerja keras kita akan menjadi sia-sia. BIP semua sifat mutasi sudah terkumpul pada ikan kakap emas spiritual. Tidak apa-apa. Ini kesempatan bagus melihat kekuatan ikan mutan terkuat di air. Segera menggigit. Ayo monster, segera menggigit. Jika aku berhasil menangkapmu, aku akan memenangkannya. Halo semuanya, saat yang paling mendebarkan tiba. Vince sudah melemparkan kailnya. Akankah Clearwater Pond milik Wyatt terbukti memang memiliki seekor monster? Atau Vince justru akan dipermalukan dan terpaksa berhenti memancing? Mari kita mencari tahu. Apa yang sedang terjadi? Kenapa dia belum juga menggigit? Ini tidak mungkin salah. Tadi aku melihat cahaya keemasan. Sepertinya dia hanya sedang membual. Tidak ada monster di sini. Sudah berlalu setengah jam, bahkan bayangannya pun tidak ada. Itu dia mulai mendekat. Dia sedang menggigit kailnya. Aku sudah memberitahumu, ada monster. Apakah Clearwater Pond ini benar-benar memiliki seekor monster? Ukurannya sangat besar. Ini benar-benar seekor monster. Lihat, aku akan segera menarikmu. Dia sudah berhasil ditarik. Semuanya, ayo segera melihatnya.
Tuan Kerrigan, apakah ini monster pemakan manusia yang kamu bicarakan? Bagiku ini hanya ikan karper biasa. Teman-teman, aku benar-benar sekarat. Vince mempertaruhkan seluruh karirnya demi menangkap monster ini, tapi ternyata hanya ikan karper. Mustahil. Bukan ini ikannya. Ini benar-benar bukan monster yang sedang aku cari. Tarikan yang tadi itu jauh lebih kuat daripada ini. Pasti monsternya sudah melarikan diri. Aku akan mencoba lagi. Kali ini, aku pasti menangkap monster itu. Ini dia datang. Sistem akselerasi tanpa batas akan segera menunjukkan kekuatannya. Ada monster. Monster yang sangat besar. Mustahil. Ini sungguh sebuah keajaiban. Kamu monsternya. Seluruh keluargamu adalah monster. Membuang racun ke dalam air, menaruh ikan-ikan jahat, dan mencoba menangkapku. Orang jahat, rasakan pukulanku. Dewa kakap emas. Sudah, ikan bodoh. Berhenti memamerkan diri. Sana, kembali. Jangan menakuti lansia dan anak-anak. Aku tidak bodoh. Aku yang paling pintar. Tuan Griffin, mewakili komite turnamen memancing, aku resmi mengumumkan bahwa pada tahun 2026, turnamen memancing air tawar nasional akan diadakan di Kolam Clearwater, Griffinville. Ini luar biasa. Di bawah pengawasanku, Griffinville tidak benar-benar hancur. Tau, kenapa kamu menangis? Matamu merah semua. Omong kosong. Aku ini kepala desa. Aku sudah melihat segalanya. Kenapa aku harus menangis? Angin di kolam terlalu kencang. Hanya masuk ke mataku. Saat kamu sudah tua, kamu tidak tahan angin. Iya. Terserah apa katamu. Angin di sini memang kencang. Mataku juga kemasukan sesuatu. Vince, kami menerima sebuah laporan. Kamu melepaskan zat berbahaya untuk membahayakan keselamatan publik atas perusakan ekologi sengaja, tuduhan palsu, dan suap. Kamu resmi ditahan. Akhirnya, aku kalah darimu. Kamu tidak kalah dariku. Kamu kalah oleh keserakahan dan kebencianmu. Kamu selalu mencoba mengambil pintasan dan berbuat licik demi menghancurkan, tapi tidak pernah terpikir mengelola pusat pemancinganmu dengan benar. Aku menyatakan bahwa turnamen memancing air Tawar Nasional 2026 resmi dibuka. Ini sungguh luar biasa. Setelah turnamen ini berakhir, aku akan menangkap seekor monster seberat 300 pon. Lalu hidupku akan terasa lengkap. Ping, jumlah pemancing saat ini di kolam ini telah melampaui 10.000 orang. Sistem peningkatan 10.000 kali lipat telah mencapai ambang batas puncaknya. Apa yang sedang kamu pikirkan? Sampai melamun begitu dalam. Aku sedang berpikir bahwa perjalanan kita semua ini baru saja dimulai.